berminat join kegiatan Bincang Kafe ini, sebelum kita mulai acaranya, kita berdoa dulu kali ya, supaya makin afdol lah. Jadi, sebelum acara dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut acara yang masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa tidak pernah selesai dan lanjutkan di lain waktu. Oke. Karena sudah berdoa juga, jadi bisalah acaranya langsung kita mulai aja. Sebelum dimulai, jadi mau ngucapin lagi lah selamat datang buat yang mungkin baru join. Tadi 29, sekarang 32 nih. Ada 3 orang yang baru masuk, selamat datang. Di sini kita sesuai nama ya, kita bakal bincang-bincang tentang KP nih. KP itu seberapa? KP itu singkatan dari kerja praktek, kalau setahu aku. Jadi kayak di sini kita bakal ngebahas nih mengenai per-KP-an ini dengan pembicara-pembicara yang pastinya keren banget nih. Di sini aku mau bahasin dulu pembicaranya. Yang pertama itu ada Kak Azaria Haikal Ahmad, atau biasa dipanggil Kak Haikal. Mungkin Kak Haikal boleh saya hai dulu ke semuanya. Halo, halo. Halo Kak. Oke, makasih Kak udah ngasih sapaannya. Mungkin kita lanjut ke pembicara kedua nih, dari KWWK Wiryanto, atau bisa dipanggil Kak Wika. Boleh Kak Wika, saya hai dulu sebagai pembicara kedua. Iya, halo. On cam-nya nanti aja ya. Oke, nggak apa-apa Kak. Halo Kak Wika. Oke, selanjutnya pembicara ketiga ada Kak Alivia Rahmanida Mahendra, atau bisa dipanggil Kak Via ya. Mungkin Kak Via boleh saya hai dulu nih buat ke peserta yang udah ikutan acaranya. Halo, aku juga on cam-nya nanti aja ya. Oke, Kak, nggak apa-apa Kak, santai. Oke, halo Kak Via. Selanjutnya di pembicara keempat itu ada Kak Rafif Muhammad Zaidan Adiasa, atau bisa dipanggil Kak Rafif ya. Kak Rafif boleh saya hai dulu? Halo, aku di laptop Rasya. Oke Kak, nggak apa-apa Kak. Oke, halo Kak Rafif. Sip. Berarti di sini udah hadir semua ya pembicaranya. Makasih banget nih pembicara udah bersedia menjadi pembicara di acara M-Bincang KP ya. Yang pasti ini semoga pesertanya makin ramai lagi nih. Makanya diingatkan lagi buat semuanya, jangan lupa ajak-ajakin lagi ya friend-friendnya supaya makin ramai nih acaranya. Karena dilihat-lihat masih M19 aja, di M20 belum ada, masih dikit M20. Mungkin M20 boleh ajak-ajakin lagi nih friend-friendnya sebelum acara dimulai. Karena sebentar lagi kita bakal beralih ke pemaparan yang bakal diberikan oleh pembicara pertama. Jadi sekali lagi diingatkan, jangan lupa maaf ini slide-nya mati dulu. Jangan lupa ajak-ajakin lagi friend-friendnya supaya makin asik lah kegiatan M-Bincang Cafe ini. Oke, sebenarnya udah sampai situ aja untuk pengenalannya, mungkin kali ya, pengenalan dari acara M-Bincang Cafe. Karena udah selesai juga, kita langsung lanjut aja deh ke acara kedua, yaitu pemaparan nih dari pembicara pertama, yaitu Kak Azaria Haikal, atau biasa dipanggil Kak Haikal. Di sini aku mau jelasin dulu kali ya. Jadi Kak Azaria Haikal ini sempat KP nih di Haliburton Indonesia ya Kak, bener ya? Halo Kak Haikal? Iya, benar. Oke, keren banget nih Kak Haikal. Ya mungkin karena udah dibuka juga, tadi udah dulu juga, jadi langsung aja untuk saat ini pemaparan diberikan untuk bakal diberikan oleh pembicara pertama Kak Haikal. Oke, waktu dan tempat silakan. Silakan Kak. Oke, aku izin share screen dulu ya. Oke, halo semuanya, kenalin aku Haikal. Nah, di sini itu kemarin aku berkesempatan untuk magang untuk KP kerja praktek internship itu di Haliburton Indonesia. Tapi aku internshipnya berada di workshopnya terletak di Tangerang BSD. Nah, di BSD Tangerang. Nah, apa sih Haliburton itu? Mungkin sebelum lanjut ke slide-nya, aku tanya sedikit. Jadi di oil and gas itu ada dua tipe perusahaan. Yang pertama ada oil and gas company, yang kedua itu service company. Nah, Haliburton ini service company. Kenapa ini penting? Karena beda nih, friend. Jadi kalau misalkan oil company gitu ya, itu dia memiliki lapangan, sedangkan di Haliburton dia tidak memiliki lapangan. Tapi ngapain Haliburton? Gampangnya itu misal kalian punya rumah nih, yang punya rumah itu kalian itu
company-nya. Misalkan listrik kayak rusak, kayak datengin tukang listrik. Nah, tukang listrik itu Halliburton-nya. Kayak gitu. Contoh-contoh service company selain Halliburton, itu ada Schlumberger sama Baker Hughes. Oke, mungkin sebelum lanjut ke Halliburton sendiri, aku mau ceritain dulu nih alur pendaftarannya. Yang pertama itu mungkin syarat-syarat dulu ya. Yang jelas usahain kalian udah punya CV dan CV-nya itu yang mudah dibaca. Jangan yang kayak desain grafis gitu lah. Jadi kayak ya CV hitam putih aja nggak apa-apa. Dan kalau ke perusahaan luar negeri kayak gini Halliburton, mereka itu prefer tidak ada foto. Karena kalau ada foto takutnya ada bias. Dan juga misalkan di CV kalian itu ada misalkan pelatihan atau lomba, sertai juga tuh sertifikatnya apa aja. Dan untuk di Halliburton sendiri sebenarnya nggak perlu proposal kalau memang pekerjaan itu tersedia di website yang nanti aku terangin. Tapi semisal pekerjaan itu tidak ada, coba aja kirim proposal ke Halliburton-nya. Dan juga tentu aja ada surat dari ITB, pengacara dari ITB. Aduh, mungkin maaf dulu, aku agak ada azan. Untuk di Halliburton sendiri itu minimal GPA-nya, minimal IPK-nya itu 3,00. Jadi nggak harus apa namanya, nggak harus kumprot lah. Dan juga kita juga dapat ya at least salary buat kos, buat makan itu dapatlah, cukup lah buat salary-nya. Dan juga untuk apply-nya itu minimal 2 bulan sebelum, jadi harus agak cepat nih. Lalu setelah itu, misalkan saat-saat kalian udah selesai tuh, misalkan GPA udah 3,0 ke atas, coba cari di job Halliburton, cari yang namanya university. Nanti bakal muncul nih kayak gini. Tapi sayangnya pada saat aku nge-search kemarin, itu nggak ada nih yang ada di Indonesia. Jadi misalkan kalau ini ada, ya udah apply. Cara apply gimana? Ya gampang, bikin akun lalu masukin semua dokumennya yang dibutuhin dan apply. Nah, tapi nih kadang-kadang kan kita butuh yang namanya surat dari ITB. Aku jelasin dikit masalah daftar Poldi ya. Jadi bisa ke sini si.ftmd.itb.ac.id/kp/mhs. Untuk username sama password aku agak lupa, seingatku itu tentang NIM. Username-nya NIM, password-nya juga NIM, seingatku juga gitu. Atau 123456. Mungkin yang lain yang masih ingat bisa mengkoreksi ya nanti. Lalu juga ya udah pengajuan kerja praktek, lalu ngajuin bulannya kapan, dan misalkan bukan ke Halliburton gitu ya, misalkan ke perusahaan yang nggak ada nih di daftar perusahaan FTMB, ya udah kan klik aja perusahaan, pengajuan perusahaan baru, itu cepet kok nantinya. Kalau nggak salah langsung bakal ada gitu, nggak perlu diproses lagi, terus setelah itu langsung bisa daftar ke perusahaan yang mungkin nggak ada di daftar perusahaan di SIMKP ini. Dan kalau misalkan udah, nanti bakal dikirim tuh, kalau misalkan keterima bakal dikirim kayak medical work agreement. Jadi di situ kita bakal tanda tangan di atas materi 10.000,
kayak apa yang boleh disebarin, apa yang nggak boleh, terus haliburton nyediain apa aja dan lain-lain. Nanti baca aja dengan full, dengan seksama kayak gimana. Nah, lalu oke, mari kita masuk ke pengalaman di haliburton. Jadi walaupun ini office, ini juga ada itu tuh, friend. Jadi ada dua nih, ada office, ada workshop. Jadi sebenarnya yang wajib itu cuma office. Jadi kayak kan ya udah kalian cuma di kantor ngerjain, tanya-tanya ke supervisor, ya udah ngerjain aja di kantor terus. Tapi pada saat itu aku disaranin nih kalau misalkan di service company itu dia banyak kan kayak kita harus dekat tuh sama kuli-kulinya gitu. Jadi sebagai kita S1 nih, kita S1 nggak bakal kayak gini-gini. Kayak gini-gini tuh ya mungkin D3, D4 atau mungkin yang lulusan SMA kayak gitu. Tapi kita juga perlu tuh kedekatan dengan mereka karena itu juga kalau aku tuh yang pagi itu ada di workshop, lalu setelah itu siangnya ada di office seperti itu. Jadi kayak di workshop cuma bantu-bantuin, tapi sayangnya kemarin itu karena sedang COVID dan juga apa ya agak ketat protokolnya dari bagi mahasiswa itu nggak boleh megang yang berat-berat. Jadi kayak ini tuh mereka lagi mindahin ya alat-alat equipment perpipaan gitulah ya. Dan juga ini mungkin foto-fotonya. Ada yang tahu nggak ini lagi ngapain? Mungkin bisa langsung open mic aja. Yang udah ambil perpipaan mestinya tahu sih sedang ngapain. Ada yang mau jawab? Kayaknya tuh Wildan. Tahu nggak? Anjay, Itu benar. Natif. Benar, Nathan tuh benar. Pressure test. Jadi di sini tuh kayak si equipment-nya pipa yang udah di thread, udah disambungin, yang udah disambungin itu di pressure test dulu apakah sambungannya udah layak atau belum kayak gitu. Tapi untuk yang ini aku nggak punya videonya. Jadi kalau di Haliburton sendiri ini kayak di ruangan tertutup gitu ya, karena agak bahaya karena dia ngasih tekanan buat ngetes kekuatan sambungannya. Dia itu ngelihatnya dari sensor sama dari CCTV. Jadi ngelihatnya dari CCTV aja nih. Oke, next. Jadi kayak ini mungkin alat-alatnya. Jadi di service company itu kayak banyak alat gitu. Nggak apa ya, ada pipa juga, ada pipa sendiri itu ada banyak sebenarnya. Ada namanya tubing, ada casing, atau mungkin pipeline yang mungkin dipelajari di mesin. Dari kayak ini tuh kalau nggak salah namanya scrubber. Gitu. Jadi ini buat ngebersihin sumur nih. Jadi kayak bisa dilihat kayak gini, di sini tuh nanti bakal diisi kayak beras gitu buat ngebersihin sumur gitu. Dan mungkin untuk videonya bisa di oke. Jadi ini kayak video buat dia itu pakai crane gitu loh. Dia mindahin itu pakai crane. Jadi kayak ya biar aman gitu, nggak boleh dipindahin secara sendiri dan yang mindahin crane juga ya harus punya sertifikat duluan gitu. Dan mungkin agak yang tahu juga alat ini apa nih? Ada yang tahu? Atau mungkin kalau misalkan aku giniin nih, tahu nggak ini alat apa? Ada yang tahu? Nggak tahu? Jadi ini tuh namanya alatnya torque machine. Jadi kayak kan di pipanya itu ada ulir-ulir kan tadi mungkin bisa dilihat kan ada ulir gini kan. Nah itu digabunginnya itu pakai mesin namanya torque machine. Jadi kayak mungkin bisa dilihat juga. Jadi di sini itu semua pakai gak disentuh semua gitu. Jadi ya dan emang bisingnya kayak gini gitu di workshop itu. Ini lagi ngetok gitu. Nah bisa dengar kan tak 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 tak. Nah gitu. Dan mungkin ini foto-fotonya. Jadi semisal kayak nanti dekat sama pekerja-pekerjanya ya kayak bisa foto, bisa dan apa ya bukan hanya kayak dapat ilmu gitu kan, bisa dapat teman-teman juga, teman-teman walaupun situasi. Nah, mungkin bakal tanya-tanya nih, completion engineer itu apa? Jadi aku mungkin tadi kelupaan ya. Jadi di sini itu aku sebagai completion engineer bukan mechanical engineer. Jadi mungkin sebelumnya, mungkin yang bagi yang nggak tahu ya, jadi
di oil and gas itu diterangin dulu nih. Jadi kayak ada evaluasi dulu nih buat cari tahu ada minyak apa enggak. Misalkan ada, bakal dibangun well. Setelah well-nya dibangun, well-nya itu masih belum bisa mengeluarkan minyak. Karena itu perlu dikompresi, perlu dikomplitkan lah gampangnya. Dan setelah itu dia akan produksi ataupun mungkin itu sebagai sumber injeksi ataupun mungkin di maintenance. Dan setelah itu ya dia kompresi ini siklus gitu. Jadi semisal temperaturnya udah turun, tekanannya udah turun, minyaknya udah turun, tapi ternyata masih bisa diperbaiki nih, makanya ada proses decompression. Kalau misalkan udah nggak ada, ya udah diabandon. Jadi compression engineer itu gampangnya dia bakal ngusin alat-alat supaya well itu bisa ngalir kayak gitu. Dan jujur aja daripada dekat banget dengan minyak, compression engineer ini dekat banget dengan mesin, bukan minyak. Di minyak sendiri jarang banget dibahas compression engineering. Tapi nggak tahu di mesin kayak jarang banget tahu. Nah, jadi ini project yang aku kerjain. Jadi kan tadi aku bilangin ada recompression, ada compressor. Jadi di sini tuh aku ngerjain project punyanya Medco nih. Jadi service company itu bisa punya banyak data gitu, tapi datanya ya yang dikasih dari oil company-nya. Di sini aku ngerjain datanya Medco. Jadi dia pengen ngubah dari yang kayak gini ke kayak gini. Ini ada banyak alat-alat yang mungkin nggak bakal cukup aku jelasin di sini. Gampangnya di sini tuh awalnya tuh minyaknya ada di bawah, tapi di bawah itu udah habis. Terus ketika dicek lagi, oh ternyata di atas ada banyak, ada 3 nih. Karena itu dia mempropos ini dipotong aja, lalu diangkat, diturunin lagi alat-alat baru. Jadi kayak di sini ada gas mandrel, ada screen hanger dan lain-lain lah. Dan mungkin kalau kalian agak bingung, jadi di sumur itu nggak langsung keluar loh. Jadi di sumur ini namanya casing, yang bagian luar itu namanya casing. Yang bagian dalam ini tempat mengalirnya fluida itu namanya tubing, walaupun sama-sama pipa. Jadi aku sebenarnya juga baru tahu nih, ternyata di sumur minyak tuh nggak langsung keluar gitu, tapi ada pipa lagi di bawah. Nah pipa inilah yang akan ke atas, ke riser, ke wellhead, lalu ke platform, dan itu diolah dan lain-lain baru dikirim. Dan kalau misalkan kalian tertarik, sebenarnya matkul perpipaan cukup bagus, tapi mereka tidak membahas bagian bawah sini. Mereka tidak membahas tubing atau casing. Jadi kalau tubing atau casing itu API 5CT, kalau yang kita di mesin di matkul perpipaan itu API 5L. Dan ya kayak tadi mata kuliah nih. Jadi mungkin ini rumus yang aku gunain kemarin. Intinya sih sigma F delta E sama dengan FL per AE gitu. Jadi kayak hukum aja intinya. Tapi bedanya di sini ada namanya piston effect, ada buckling ada rumusnya juga. Ada ballooning, ada reverse ballooning. Kenapa ini bisa jadi? Ini jadi ya karena Poisson ratio gitu. Jadi kalaupun di sini ada tekanan gitu kan, ada tekanan di dalam, dia bakal memendek. Kalau misalkan tekanannya lebih kecil daripada ketekan dari luar, dia akan memanjang, dan ada temperatur, ada mekanik pre-applied. Nah, mungkin agak bingung nih, ini buat apa? Jadi di sini itu kan dia ada pipa-pipa dan kayak di fikin nih di sini. Jadi kayak di sini itu bakal jadi beam yang yang fix gitu, tumpuan fix. Jadi kita bakal menganalisa nih kayak perpindahan panjangnya di sini ada berapa dan melebihi strength-nya atau enggak. Kayak gitu. Dan mungkin ini gambar-gambar yang aku kerjain kemarin sehingga bisa didapat nih hasilnya. Ini tuh namanya tubing envelope. Jadi ini sebenarnya tuh ini tuh oval nih. Ini tuh oval ya von Mises gitu ya. Di mana yang bagian atas sama bawah itu burst sama collapse. Apa itu burst sama collapse? Mungkin kalau kalian ingat itu kayak hoop stress. Jadi misalkan dia burst kan kayak keluar kan. Jadi bagian dalam tekanannya lebih besar daripada yang keluar. Yang collapse kebalikannya, yang bagian luar lebih kecil daripada yang bagian luar itu lebih besar tekanannya daripada yang bagian dalam. Jadi kayak diplot kayak gini nantinya. Kalau misalkan dia lebih, ya berarti bisa kemungkinan gagal. Oke, paling segitu aja. Dan untuk laporan dan presentasi, apa sih yang harus dipersiapkan? Yang ada di laporan, yang pertama tentu ada latar belakang. Sebenarnya kalau sebagai kayak ngejokes gitu ya, apa latar belakang KNKP untuk memenuhi satu SKS? Itu sebenarnya juga boleh sih, tapi jangan saran. Jadi mungkin kalau di aku, tadi latar belakangnya kenapa aku ngerasa ini, ya karena di Medco ini
flow rate gasnya di well-nya itu udah mulai rendah. Makanya perlu dilakukan decompression biar flow rate gasnya lebih tinggi lagi gitu. Lalu juga jangan lupa studi pustaka. Di pustaka baik itu, dan aku saranin yang penting-penting aja. Jangan semua dimasukin. Dan juga hasil dan diskusi ya kayak paper, kayak TA biasa. Dan juga jangan lupa untuk form dari prodi itu diserahkan kepada mereka karena mungkin banyak yang lupa gitu. Dan jujur aja ini kemarin tuh aku dapatnya juga dari kakak tingkat gitu, dari prodi nggak ada atau mungkin ada tapi aku kelewatan. Dan mungkin ada tanya nih, kalau profil perusahaan gimana? Menurutku sih nggak wajib, tapi kalau kalian mau, kalian lampilin aja di bagian lampiran, jangan di bagian babnya. Karena apa ya? Karena takutnya fokus pembahasannya bukan ke arah kalian ngejain apa di situ, tapi kalian ingin menceritakan perusahaan itu apa, kayak gitu. Dan yang perlu diperhatikan apa aja sih? Ya, yang pertama format seperti biasa. Jadi format dari KP itu sebenarnya sama persis sama kayak format TA gitu. Jadi itu yang idealnya. Tapi misalnya kayak enggak, kemungkinan sih dosen-dosen udah oke-oke aja sih ya. Dan yang kedua mungkin ini saranku ya, jangan lupa backup. Jadi misal kalian ada beberapa studi pustaka yang udah ditulis, ya udah jangan dihapus gitu. Siapa tahu kalian nanti butuh. Jadi kayak ini kayak jadi bisa dilihat lah. Jadi ya alfa, beta, gamma gara-gara COVID aja ini. Dan juga mungkin kalau kalian ngejain laporannya itu atau presentasinya nanti ambil kuliah, jangan lupa bagi waktu gitu. Kalian mungkin kerja praktek cuma 2 bulan, fokus aja kerja prakteknya, laporannya mungkin bisa nanti. Tapi kalau dulu aku masih bisa ngebagi waktu buat malamnya ngejain kerja prakteknya karena pada saat itu aku lagi di liburan gitu. Dan juga ini mungkin saran juga, sediakan plot hole dan presentasi. Jadi plot hole ini kayak pertanyaan yang bakal kalian bisa jawab gitu, tapi jangan dijelasin dulu. Jadi kayak arahin dosen penguji untuk ke itu gitu, ke plot hole kalian. Jadi kalian bisa jawab dengan enak. Dan juga perhatikan juga kan presentasi kemana. Mungkin ini yang agak dilewatkan. Jadi kayak kan kalian nanti kemungkinan bakal presentasi juga tuh ke perusahaan. Jadi ketika kalian presentasi ke perusahaan ya jangan ngeceritain kayak misalkan di aku ya kayak di oil and gas kayak gini. Ya jangan diceritain, langsung aja to the point. Sementara kalau misalnya ke dosen, mungkin dosen belum tahu atau apa, ya udah ceritain. Dan ini bukan hanya di oil and gas ya, yang menurut kalian misalkan kalian ada di bidang yang agak beda gitu, misalkan ke pertambangan atau ke apa yang mungkin dosen-dosen nggak tahu, kalian perlu ceritain. Tapi ketika di perusahaannya ya nggak perlu ceritain. Dan gara-gara ini semua yang aku terapin, kemarin itu aku gak ada revisi sama sekali. Jadi cuma revisinya itu cuma tambahan approval sheet sama mengubah judul jadi industrial internship. Karena dulu aku judulnya cuma internship report. Jadi diubah ke industrial internship report. Dan jujur aja kemarin itu aku agak telat untuk presentasi karena bisa dilihat aku ngirim tanggal 6, dibalikin tanggal 24. Ditambahkan juga ya form presentasi, dan setelah itu juga agak lama gara-gara ya lagi nunggu waktu yang tepat untuk dosen penguji. Jadi dosen penguji itu terdiri dari 2 orang yang berasal dari 2 kakak yang beda, dan itu yang sulit untuk ngepasin jadwalnya. Kayak gitu sih mungkin presentasi dariku. Terima kasih. Oke, makasih banget pemaparannya dari Kak Haikal ya, udah pemaparannya keren banget. Jadi mungkin yang sebelumnya belum tergambarkan ya, KP itu bakal ngapain aja, terus kalau cara masuk Halliburton gimana, dan lain-lain lagi. Keren banget kan, apalagi pasti pada mau lah ya masuk jadi intern di Halliburton. Oke, karena pemaparan udah selesai, kita lanjut aja langsung ya ke sesi Q&A. Oke, jadi sesi Q&A saat ini dilakukan melalui Slido ya. Linknya udah ada di kolom chat. Mungkin Azza boleh kirim lagi linknya, kalau mungkin udah tenggelam boleh dikirim ulang. Jadi di link Slido itu sistemnya, jadi ketika kita ngisi pertanyaan, kita bisa nge-like. Misalnya ketika kita punya pertanyaan yang sama dengan orang lain yang udah disubmit sebelumnya, bisa kita like gitu ya pertanyaannya, supaya makin ke up dan makin dilihat lah, bisa dibaca sama aku.
Oke, jadi di sini udah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ini pertanyaannya job desk apa aja Kak kalau intern sebagai completion engineer? Mungkin Kak Haikal boleh menjawab. Oke. Untuk job desk-nya sebenarnya sih cuma belajar gitu, benar. Jadi kayak internship di Haliburton itu sebenarnya benar-benar belajar. Karena ya kita mereka tuh protokolnya ketat sekali ya. Jadi kayak tadi aku ceritain sedikit, itu tuh aku nggak boleh itu ngangkat-ngangkat tuh nggak boleh. Dan juga kemarin tuh aku cuma ngebantu kayak ngasih grease, ngasih gemuk ke owner biar dia nggak karatan. Kayak cuma gitu loh yang bisa aku bantuin. Jadi job desk-nya tuh kayak ya cuma belajar dan presentasi ke mereka kayak gitu sih. Jadi emang benar-benar belajar sih kalau di Haliburton ya, bosku. Kayak gitu. Oke, makasih Kak Haikal jawabannya. Tadi jawabannya berarti sebenarnya kalau misalnya intern tuh cuma belajar-belajar aja ya Kak? Iya. Jadi aku bantu-bantuin itu juga inisiatif sih kayak biar ya ada fisik-fisiknya dikit lah biar pernah megang pipa gitu loh. Oke Kak. Itu sih nggak wajib sih sebenarnya. Jadi wajibnya itu cuma di kantor. Oke. Gitu. Kita lihat aja Kak pertanyaan selanjutnya karena waktunya juga cukup singkat ya. Pertanyaan selanjutnya, berarti kemarin Pior nggak pakai orang dalam kah Kak? Sama proses dari ngirim CV dan lain-lainnya sampai dapat diterima itu berapa lama ya Kak? Jadi ada 2 pertanyaan. Oh, kalau orang dalam sih jujur-jujuran aja, ya. Tapi semisal kalau kalian nggak pakai orang dalam pun juga bisa karena kemarin aku juga ngecek juga ada tuh yang nggak orang dalam. Jadi kalau kemarin tuh emang sebenarnya jujur aja aku nggak suka pakai orang dalam tapi emang terpaksa kemarin karena kemarin tuh rencananya bukan di Haliburton tapi ke perusahaan minyak gitu ya, yang company, tapi nggak ada yang buka secara offline dan kalau open online takutnya bakal ditinggalin sama mentornya. Jadi kayak gitu sih kemarin. Tapi misalkan kalian sendiri itu juga bisa kok. Ada, mereka kan terbuka tuh ada di jobs.haliburton.com, tinggal dicek aja. Kalau nggak salah tuh mereka bakal ngebuka juga sih semester depan ya. Itu kalau nggak salah aku dengerin dari supervisorku itu 4 orang. Tapi mungkin itu 2 orang completion, 2 orang drilling kayaknya. Bukan semester sih, Desember kayaknya, cek aja. Oke Kak. Tadi kayak pertanyaan yang itu udah dijawab belum ya yang tentang berapa lama kira-kira dari kita apply sampai diterimanya gitu? Oh, itu 2 bulan sih paling. 2 bulan. Dari standarnya sih 2 bulan. Tapi bisa lebih cepat, bisa lebih lambat juga. Oke Kak, makasih. Mungkin yang bertanya udah kejawab ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pas apply apakah hanya apply biasa atau langsung nulis posisinya? Kemudian untuk pekerjaannya ada mentornya nggak ya? Soalnya setahuku ini nggak dipelajarin di mesin. Oke, jadi untuk apply-nya itu langsung, jadi langsung ada posisinya tuh. Jadi kayak tadi yang di job Haliburton ada posisi, ya udah kalian apply ke situ. Jadi mungkin kalau kalian membayangkan ada stationary kayak ngomongin pipeline di Haliburton nggak ada, kan di Haliburton itu nggak punya lapangan mereka gitu. Jadi ya paling antara compression, drilling, cementing ya kayak perminyakan banget gitu. Tapi mungkin yang paling dekat dengan mesin itu compression sama drilling itu paling dekat. Dan juga apa tadi? Apakah ada mentornya gitu? Oh, ada mentornya jelas ada. Jadi kayak tadi job desk-nya itu cuma belajar jadi sana. Jadi kayak ya ada mentornya hari pertama dikasih tahu HSE-nya kayak gimana, terus dikasih tahu dulu oil and gas yang full kayak gimana. Jadi kita tahu kayak oil and gas itu kayak gimana. Dan juga kalau misalnya kalian mau apply ke oil and gas bukan hanya Haliburton, bukan hanya service company, mungkin ke oil company gitu. Biasakan pakai imperial, jadi kayak pakai feet, pakai ins, pakai PSI. Jadi biasakan pakai itu. Jadi karena mereka tuh nggak tahu tuh kayak berapa ukurannya 5 meter itu berapa feet. Jadi mereka udah kebiasaan pakai feet gitu. Bedanya kayak gitu sih. Oke Kak, makasih banget sesi Q&A-nya udah dijalanin. Karena waktunya udah pukul 7:30 pas ya, jadi waktu Q&A kita cukupkan dulu buat pertanyaan-pertanyaan yang lain. Bakal kita bacain lagi nih mungkin di sesi Q&A terakhir ya, itu full buat membaca-bacain yang mungkin belum sempat dibaca. Jadi jangan bersedih hati ya. Jadi kita lanjut dulu ke pemaparan selanjutnya oleh pembicara kedua. Sekali lagi
mau ngucapin makasih buat Haikal udah bersedia jadi pembicara ya di Bincang KP ini. Khususnya yang keren banget tadi ya dari perusahaan Haliburton. Yang pasti orang pada mau. Oke. Karena udah selesai untuk pemaparan pertama, kita lanjut ke pemaparan kedua yang akan disampaikan oleh Kak WWK Wiryanto. Kak Wika boleh say hi lagi. Jadi mungkin di awal udah ya. Sekarang boleh saya lagi. Halo. Oke, halo Kak. Kedengeran kan ya? Kedengeran. Oke, jadi Kak Wika ini kalau bisa aku jelasin dulu, Kak Wika sempat KP di PT Pertamina Persero RU 6 Balongan ya Kak? Iya, itu bagian kilang-kilangnya, bagian yang ngolah minyaknya lah, bisa dibilang. Oke. Ya udah, mungkin penjelasan singkat dari KP yang dilakukan Kak Wika udah cukup. Kita langsung aja ke pemaparan yang bakal disampaikan oleh Kak Wika-nya langsung ya. Jadi waktu dan tempat dipersilakan Kak Wika. Oke, makasih Fis. Izin share screen ya. Ya, silakan Kak. Ini udah kelihatan belum ya? Udah kelihatan Kak, udah kelihatan. Oke, udah. Oke, perkenalkan dulu sebelumnya. Ini pakai apa ya? Ini formal nggak? Enggak ya lah ya. Ini pakai aing mana aja. Gak usah Kak, langsung aja boleh santai. Ya, jadi kenalin dulu aing di sini Wika. Kemarin diminta buat jadi pembicara di Bincang KP ini soal kemarin KP di Pertamina RU 6 Balongan. Nah, mungkin buat outline-nya pertama-tama ini yang bakal dibahas hari ini mulai malam ini lah pokoknya. Yang pertama itu dari daftar KP, kerja prakteknya kayak gimana sampai gimana metode buat sidang KP-nya nanti dia. Tapi mungkin di sini tadi kan udah sempat dibahas banyak juga ya sama Haikal soal gimana cara daftarnya, kayak birokrasi di FTMD-nya segala macam itu udah dibahas lengkap lah sama Haikal. Jadi di sini mungkin saya lebih banyak sharingnya aja, lebih banyak cerita-ceritanya aja singkat-singkat gitu. Nah, jadi mungkin ini awal-awal dari waktu pertama yang daftar KP dulu kali ya. Jadi waktu tahun lalu tuh HMM juga ngadain kayak semacam Bincang KP kayak gini, itu sekitar awal semester ganjil, berarti kayak sekitar Agustus gitu. Dan habis itu dari situ dapat kayak banyak insight, dan dari situ kan pastinya kalian harus nunggu ini dulu kan, harus nunggu briefing dari teknik mesin dulu kan, supaya bisa lanjutin kira-kira KP-nya mau kayak gimana, cara daftarnya kayak gimana, metode-metode birokrasi yang harus dijalaninnya kayak gimana. Nah, cuman sayangnya tahun lalu tuh nggak ada penjelasan sama sekali tentang KP, jadi kita disuruh nyari tahu sendiri. Dan dari situ, dari pengalaman cutting 17 yang sebelumnya, itu Aing tahu kalau misalnya mau daftar KP itu ada yang udah bisa mulai coba daftar dari sekitaran Desember. Jadi misal kalian mau KP bulan Juni, itu kalian udah bisa daftar dari Desember gitu. Nah, itu lumayan sih, maksudnya peluang diterimanya mungkin bisa lebih besar kan. Dan karena dari FTMB sendiri cuma boleh ngajuin KP tiap 2 minggu sekali, jadi peluang kalian buat nyoba-nyoba ke beberapa perusahaan buat ngajuin KP itu lebih banyak juga, lebih besar juga. Nah, kebetulan kalau tahun lalu tuh Aing nyobanya itu ke 3 perusahaan ini. Yang pertama tuh awalnya tuh ditawarin ke kayak tempat penelitian dan pengembangan, tempat trainingnya Kementerian Migas sama teman, cuman kayak nggak terlalu suka, jadi oke ditolak dulu. Situ ada yang ngajakin lagi nih ke PT Badak LNG, ini kalau nggak salah di daerah Kalimantan. Itu Aing dapat info dari teman pokoknya, dan itu Aing ngirimin lamaran sekitar 21 Januari, cuman sampai sekitar bulan Mei itu nggak ada jawaban sampai di-up lagi. Jadi ya udah, itu dianggap oke lah, diikhlasin aja. Terus selanjutnya nyobain juga ke Pertamina PGE Kamojang, itu ngirim lamarannya sekitar 10 Februari. Cuman itu juga nggak dibalas-balas, pokoknya Aing nyoba kayak ngontak-ngontak si orang Pertaminanya, cuman nggak ada yang kayak dilempar-lempar gitulah, nggak jelas. Nah,
terus terakhir tuh dapat info juga soal Pertamina RU6 Balongan. Nah, ini tuh sekitar 26 Maret lamarannya. Dan habis itu, ya mungkin ini cerita dikit dulu ya. Nah, itu lamarannya kalau buat yang Pertamina RU6 Balongan ini lebih rapi lah buat sistemnya mereka. Ntar diceritain lebih lanjut. Jadi buat pendaftarannya ini kalau buat yang Badak LNG bisa dilihat yang di kiri. Dia sistemnya manual gitu. Kayak bener-bener disuruh pakai amplop coklat terus dikirim ke Kalimantan, yang ngabisin uang lah. Jadi harus bayar biaya ini kan JNE-nya ke mereka. Namanya bayar JNE buat ngirimin si paketnya. Terus kalau buat yang PGE Kamojang tuh lewat email, cuman kayak nggak ada balasannya. Nah, kalau buat yang RU6 Balongan itu lebih bagus lah bisa dibilang, karena mereka udah punya kayak website Pertamina resminya. Terus kalau misalnya mau daftar magang kerja tinggal klik yang ini, terus ntar mereka kayak ngirimin feedback, terus ngasih tahu hasil pendaftarannya kayak gimana. Kira-kira kayak gitu kalau buat sistem pendaftarannya buat mungkin yang tadi PT Badak sama Pertamina. Jadi Pertamina itu walaupun satu perusahaan induk, cuman kayak sistem pendaftaran KP-nya beda-beda gitu. Dan kalau mau dapat info-info kayak gini, mungkin saran Aing sih coba follow IG-nya perusahaan-perusahaan gitu sih. Ntar biasanya mereka kayak suka nge-share postingan lagi buka KP atau lagi buka magang gitu. Nah itu kan tadi tanggal 26 Maret itu Aing kirim lamaran ya, terus tiba-tiba tanggal 29 Maretnya itu meledak gitu si kilangnya. Gak tahu kenapa ya tiba-tiba meledak gitu si kilangnya. Terus ya udah kan kecil hati gitu. Kayak ya masa kilang meledak mau nerima anak magang gitu. Ya kalau pakai logika sih harusnya ya mereka bakalan kayak ngumpulin uang buat atau memfokuskan diri buat ngebenerin si kilangnya dulu kan. Kayak ngemademin apinya lah, ngebangun ulang si kilangnya. Cuman nggak tahu kenapa 29 Maret malam tuh ada berita kilang ini meledak. Nah 29 Maret siangnya itu Aing dikirimin kayak email kalau keterima di magang KP di Pertamina Balongan itu. Nah ini sebenarnya agak bingung gitu sih. Jadi kan takutnya bakal di cancel gitu kan. Nah, habis itu Aing coba cari tahu email ke pihak Pertamina-nya, ternyata enggak, tetap bisa dijalanin si KP-nya. Terus lanjut lagi. Nah itu dari ini kan bulan Maret sampai bulan Mei itu jadi kayak kosong gitu dari Pertamina-nya, nggak ngasih info apa-apa, kayak benar-benar kosong sama sekali. Terus awal Mei itu mulai dari Pertamina itu nge-invite ke grup WA gitu. Mereka bikin grup WA yang isinya anak-anak KP sama ada orang HR-nya dari Pertamina yang kayak jadi PJ-nya gitulah. Terus dari situ kayak mulai ada pembagian staffing, kayak penempatan divisinya. Kayak kalau kemarin tuh Aing dapatnya di bagian maintenance, itu bagian stationary and statutory inspection. Ntar dijelasin lebih lanjut. Terus habis itu di awal bulan itu kalau nggak salah diadain training juga, kayak pengenalan lah soal Pertamina tuh, Pertamina Balongan tuh ngapain aja, kerjanya ngapain aja, sampai kayak proses produksi yang dilakuinnya apa aja kayak gitu. Nah terus buat kerja praktiknya sendiri mungkin ini beda jauh sama friend-friend saya yang lain. Kalau saya tuh sistem KP-nya online gitu, karena emang dari Pertamina Balongan sendiri mereka tuh nggak nerima ada pengunjung dari luar. Soalnya mereka tuh sistemnya kayak kompleks penduduk gitu kan, kompleks pegawai-pegawai sama ada kilangnya. Ntar takutnya kalau ada anak KP datang ke situ bawa COVID, ntar nyebar di dalam kompleksnya, chaos juga kan. Jadi emang nggak dibolehin datang ke sana, online aja. Terus itu cara koordinasinya itu biasanya sama pembimbing lewat WA sama email. Cuman kendalanya tuh kalau di Pertamina Balongan atau mungkin Pertamina yang lainnya juga, si pembimbingnya tuh kadang suka chaos ya. Jadi suka cuma centang 2 kayak gini doang, nggak sempat kerit, atau mungkin kerit tapi nggak dibales gitu. Bisa jadi kayak 2 hari sekali baru dibales kayak gitu.
Terus tuh apa lagi ya? Kalau misalnya di Pertamina sendiri tuh kan sebetulnya staff-staffnya karena Aing itu anak maintenance, jadi si pembimbing Aingnya tuh suka harus datang ke kilang lah, harus masuk ke kilang. Nah peraturannya itu di kilang emang nggak boleh bawa HP, nggak boleh ya kalau misalnya nggak boleh bawa HP, jadi makanya si pembimbingnya suka slow respon gitu. Nah terus kayak tadi Aing udah bilang juga, Aing kebagiannya di stationary and statutory inspection. Ya intinya itu kayak melihara peralatan-peralatan yang statik, yang diem gitu, nggak beda sama ada juga divisi lain yang kerjanya menginspeksi sama merawat benda-benda yang berputar atau bergetar, kayak misalnya pompa, kompresor, yang kayak gitu-gitu, itu jadi beda bagian. Jadi yang lebih fokus ke bagian-bagian yang diem, kayak misalnya kilangnya, bangunan pressure vessel-nya misal, atau si pipa-pipanya itu di bawah pengawasan si divisi yang tempatin itu. Nah, terus buat tugasnya sendiri itu kebetulan ditugasin buat kayak melakukan pembaruan standar kerja lah di sana. Jadi ada code atau standar lah ini, kalau kalian pernah ngambil kuliah pipa atau pernah baca-baca, ada kalau di dunia industri itu kalian nggak ngitung pakai buku statur, tapi kayak udah ada standarnya sendiri buat keselamatan. Nah, jadi kayak intinya nerjemahin si quote yang di kanan ini dari API, jadi kayak petunjuk kerja SOP yang lebih mudah dibaca sama dipahami sama orang-orang Pertamina atau orang-orang di lapangan sana. Buat kerja prakteknya sendiri sebetulnya jam kerjanya sekitar dari jam 9 sampai jam 5 buat kayak inilah ngerjain bikin kayak standar baru dari si code API ini. Terus, nah, kira-kira ini keseharian Aing kalau waktu KP kemarin. Jadi biasanya jam 7 bangun. Waktu itu masih semangat lah. Jadi bangun jam 7, terus jam 9 tuh mereka ngadain absen gitu. Biasanya ada absen online kayak di Six. Ntar kalian tinggal isi form, terus udah beres. Ntar itu biasanya Aing kayak ngechat pembimbing, karena biasanya kan kalau pagi-pagi dia belum masuk ke lapangan kan, masih di kantor, jadi mungkin bisa balas chat. Terus biasanya tuh pembimbingnya tetap gak balas chat, jadi ya udah ditinggal main game atau ditinggal kalau kemarin tuh ini trading saham gitu. Terus kalau misalnya emang gak ada jawaban sama sekali, ya udah jam 10 ditinggal tidur aja. Terus nyampe jam 1 biasanya bangun, lapar, makan siang, terus cek WA biasanya masih belum dibalas lagi. Terus biasanya itu jam 4 seminggu sekali lah ada bimbingan. Cuman kalau lagi nggak ada bimbingan, ya udah tidur lagi atau main lagi. Atau misalnya kalau kemarin tuh sebenarnya tugas yang dikasih ke Aing tuh bisa beres dalam seminggu gitu. Kalau pola kerjanya kayak gini, dari misal jam 9 sampai jam 5 tuh bisa beres lah si laporan, si standar kerjanya sama laporannya. Itu bisa beres. Jadi sisanya bisa leha-leha lah. Terus oh iya, sama sebenarnya Aing tuh ngajuin ke Pertamina cuman KP sebulan kan, karena Aing males kalau lama-lama. Jadi emang dikasih tugasnya juga yang bisa dibilang nggak terlalu berat juga, cuman kayak mengubah dari code jadi standar kerja gitu. Nah, sama ini mungkin ada yang unik ya di Pertamina yang ya Aing sendiri baru ngalamin, karena pembimbingnya itu sebetulnya chaos. Dia orangnya chaos, maksudnya harus ke lapangan lah segala macam, jarang pegang HP. Cuman kalau misalnya dia lagi megang HP, lagi meet sama kita, terus kayak kita banyak nanya ke dia tuh kayak senang gitu buat ngejawab. Malah kayak suatu ketika Aing pernah kayak ngajakin dia meet jam 7 malam gitu kan, itu di luar jam kerja ya, maksudnya si bapaknya udah pulang ke rumah, udah ketemu keluarganya, terus kayak Aing ngajakin meet, dia malah emang sempatnya jam segitu, jam 7 nyampe jam 8 apa jam 9 gitu. Terus di situ juga bukan ngomongin hal-hal kayak ini laporannya gimana, atau misalnya
progresnya gimana, bukan ngomongin yang kayak gitu, tapi malah ngomongin kayak dulu waktu masuk Pertamina kayak gimana Pak, caranya gimana, terus kalau fasilitas-fasilitas yang ada di Pertamina kayak gimana, uang pensiunnya kayak gimana, kayak lebih ngobrol soal dunia kerja di sananya lah. Dan itu lumayan membuka wawasan sih, kayak kalau kata dia, kalau misalnya kalian mau naik jabatannya cepat di Pertamina itu jangan masuk lewat jalur profesional, maksudnya jangan langsung kayak jadi yang high rankingnya, tapi kayak masuk dulu dari tahapan yang paling rendahnya dulu gitu, yang kayak jadi pegawai-pegawai biasanya. Ada kan biasanya ada pembukaan buat sarjana yang baru lulus gitulah. Nah itu kalian coba masuk dari situ, itu ntar katanya emang di kader lah, istilahnya di kader kalau di HMM buat nantinya jadi pemimpin di Pertamina. Terus juga katanya pegawai-pegawainya itu emang sering kayak di rolling gitu loh. Kan Pertamina ada banyak cabang atau banyak apa ya, lini perusahaannya. Nah itu biasanya kayak digilir gitu, kadang lagi di Balongan terus misalnya dipindah lagi ke misalnya kilangnya lainnya kayak gitu. Nah, terus buat laporan KP-nya sendiri, ya buat kalau Aing kemarin tuh bikin, ya bisa dibilang ada 3 laporan. Yang pertama itu si sistem tata kerja yang atau SOP yang diminta sama si Pertaminanya, itu Aing tulis. Terus dari Pertamina sendiri biasanya mereka minta laporan di akhir kerja prakteknya. Jadi itu juga harus beres sebelum 1 bulan Aing KP di sana. Jadi sekitar bulan Juni atau Juli itu udah beres lah si laporan ini. Terus ntar tinggal dikasih ke Pak Yos. Pak Yos tuh TU yang ngurusin soal KP-KP gini. Si laporan ini kayak ya direvisi-revisi dikit lah sama kita supaya bahasanya sesuai sama ITB. Terus dikasih ke Pak Yos lewat WA. Ntar Pak Yos bakalan kayak nyariin dosen pembimbing gitu. Ntar sama dosen pembimbingnya itu kayak disuruh revisi-revisi lagi buat nantinya jadi laporan yang paling finalnya lah. Jadi sebetulnya yang Aing keluarin ada 3 laporan, cuman yang 2 di kanan ini sebetulnya mirip-mirip lah, jadi tinggal kopas-kopas doang gitu. Nah terus buat dosen pembimbingnya kebetulan kemarin nggak tahu kenapa dapatnya Pak Ismain ya, walaupun Aing sebenarnya di divisi maintenance kan perawatan gitu, tapi dapatnya malah dosen yang kakaknya kayak Nargian, malah dapat yang dosen fluida gitu. Nah kalau dari Pak Ismain itu sebetulnya agak apa ya, dia agak nyorotin soal TTKI dalam laporan sama bentuk laporan sama PPT-nya. Nah, kalau TTKI itu mungkin kalau saran Aing dari awal kalian bikin ngedraft laporan tuh udah kayak pakai ya grammarnya yang bagus, vocabnya KBBI-nya yang bagus gitu. Kan ada tuh di Word yang kalau misalnya kalian typo pakai bahasa Indonesia atau misalnya salah ngetik pakai bahasa Indonesia, ntar kayak ada garis merahnya kan. Biasanya kan Inggris, tapi bisa diubah jadi bahasa Indonesia. Nah, itu dipakai dari awal aja, supaya ntar waktu kalian bimbingan itu nggak dicecer lah sama dosennya. Terus kalau buat bentuk laporan tuh dari Pak Isnain kayak pengen, kan kalau Aing tuh kemarin kayak bikin laporan terus kayak bikin SOP terus dibikin laporannya kan. Nah, itu agak bikin dia bingung, jadi dia kayak minta supaya dibikin perbandingan aja antara SOP sebelum Aing bikin yang baru sama SOP yang baru Aing bikin. Kayak gitu. Terus kalau buat PPT nggak tahu sih kalau dosen-dosen yang lain, cuman kalau inputan dari Pak Isnain tuh kalau bisa PPT tuh dibanyakin gambarnya, tulisannya dikitin, maksimal sekitar 11 slide lah. Soalnya kalian sidang KP nggak bakal lama-lama banget. Dan kalau bisa kayak bagian latar belakang yang ya pokoknya bagian kalian cerita di sananya ngapain tuh, kalian cerita KP-nya tuh ngapain tuh agak dipanjangin kayak sekitar 5 slide cerita soal mungkin latar belakang kalian di sana ngapain aja, terus sampai topik masalah KP kalian tuh muncul gitu. Ntar kalau bagian ngebahas soal analisis KP-nya kalian bisa dipendekin aja kalau kata Pak Isnain ya. Nggak tahu kalau dosen lain. Cuman kalau kemarin pengalaman Aing sama Pak Isnain
itu cuman ya bimbingan pertama kan ketemuan, terus kayak dicecer-cecer TTKI sama PPT-nya, terus bimbingan kedua datang lagi dia kayak oh ya udah bagus tanda tangan, terus ya udah bisa sidang KP. Cuman karena tadi ya karena aing males jadi sidang KP-nya aing undur-undur sampai harusnya tuh beberapa minggu yang lalu sidang KP-nya, cuman kayaknya Pak Yosnya belum nemu jadwal yang cocok, jadi masih dicocokin gitu jadwalnya sama Pak Yos buat bulan depan. Gitu sih paling. Mungkin itu aja kalau dari Aing. Makasih buat yang udah dengerin, dan kalau ada pertanyaan boleh banget. Sama mungkin ini sedikit promosi dikit, jangan lupa datang ke virtual talk show-nya HMM sama NUS ya. Oke, makasih. Balik lagi ke Hafiz. Oke, makasih banget Kak Wika pemaparannya. Keren banget ya udah maparin tentang KP di Pertamina berarti ya. Oh, keren banget nih. Dan pertanyaannya juga udah banyak, jadi kita langsung aja supaya waktu Q&A yang nggak sia-sia. Ke pertanyaan pertama, dari Anonymous. Dari Kak Wika kemarin di Pertamina pakai orang dalam, Kak? Kalau iya, biasanya dapat data orang dalam tuh gimana sih, Kak? Minim koneksi soalnya. Nah, kalau Pertamina tuh enaknya mungkin karena dia BUMN ya. BUMN tuh kayak membuka buat apa ya, masa yang lebih luas gitu. Kalau Aing kemarin benar-benar nggak pakai orang dalam, nggak pakai kenal siapa-siapa lah di Pertamina, terus kayak diterima gitu dalam 3 hari. Makanya jawaban keterimanya itu cepet kan tadi, dalam 3 hari, bahkan kilangnya meledak aja masih diterima gitu. Dan mungkin apa lagi ya? Oh ya, sama kalau Pertamina tuh mungkin nggak sesusah perusahaan-perusahaan yang swasta, karena kemarin kalau Aing lihat banyak juga kok dari yang kayak kampus-kampus, misalnya apa ya, kampus-kampus di luar ITB lah, yang mungkin beberapa dari kita nggak terlalu tahu juga kampusnya. Nah, itu diterima juga kok di Pertamina, jadi cenderung lebih mudah sih kalau menurut Aing buat KP di Pertamina. Oke, mantap. Mungkin yang udah nanya semoga terjawab pertanyaannya. Kita langsung lanjut aja ke pertanyaan kedua. Kak, kalau IPK saya di bawah 3 masih bisa dapat tempat KP nggak ya? Soalnya kalau dilihat biasanya minimal tuh 3 Kak, IPK-nya gitu buat persyaratan. Kalau saran Aing sih coba daftarin dulu aja kali ya. Soalnya Aing lupa sih kalau di Pertamina tuh dia nerimain, makanya ada batas IPK-nya atau enggak. Tapi cobain dulu aja daftar, ntar kayaknya sih kalau ada bawa nama-nama ITB gitu ada apa ya, leverage-nya gitu, apa ya? Apa? Ya dipermudahnya gitu deh. Cobain dulu aja sih. Oke, Kak. Udah ya, Kak, jawabannya? Ya, udah. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada Kak Wika mau nanya, untuk Pertamina apakah tiap tahun merekrut pegawai baru? Pegawai baru ya, maksudnya bukan KP ya? Mungkin maksudnya intern kali ya, kayak KP ya gitu. Oh, kalau KP kayaknya mereka sering buka gitu deh, kayak misal kamu daftar sekarang Desember mau KP, kayaknya bisa juga deh. Soalnya si website magangnya tuh kayak open terus-terusan gitu, dan emang ada slot buat apa ya, magang dan KP terus-terusan deh selain. Tapi buat kerja, buat misalnya mau daftar jadi apa ya, engineer di sana di Pertamina, kalau nggak salah tiap tahun mereka buka ada yang namanya pendaftaran sarjana baru gitu, kalau nggak salah PSB. Biasanya mereka buka tiap tahun sih setahu. Oke. Berarti ya kemungkinan buka lah ya. Jadi buat yang tertarik buat Pertamina, semoga dibuka lah. Oke, lanjut. Mereka sayang nggak KP online? Merasa sayang nggak KP online maksudnya? Pertanyaannya kayak kalau KP online tuh sayang nggak sih, Kak? Nggak ngelihat langsung gitu. Sebenarnya balik lagi sih, tergantung tujuan kalian tuh ngapain gitu di KP. Kalau misalnya emang mau megang-megang alat gitu, misalnya ya cari yang offline. Cuman temen Aing tuh ada ya yang offline kemarin, terus kayak setengah jalan tiba-tiba disuruh online gitu, malah jelas juga sih. Jadi kalau kemarin sih Aing bersyukur aja sih dapat yang KP online. Mungkin
kalau megang-megang alat atau praktek ke lapangannya bisa nyari di kesempatan lain gitu selain di KP ini kan. KP sebenarnya tujuan akhirnya buat menuhin ini kan SKSKP yang dari FTMD kan. Oke, makasih Kak Wika jawabannya. Mungkin karena waktunya juga udah habis buat waktu Q&A, jadi kita cukupkan dulu ya buat Q&A dari pemaparan kedua. Jadi makasih banget buat Kak Wika sekali lagi udah mau jadi pembicara kedua ya di Bincang KP ini. Makasih banget ya Kak Wika. Jangan lihat dulu Katra ada sertifikat. Makasih, Fis. Oke, kita lanjut aja karena udah dari pemaparan pertama udah, pemaparan kedua udah. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, jadi jangan sedih karena kita bakal ada sesi Q&A selanjutnya itu di akhir buat membacakan semua pertanyaan yang belum dijawab. Oke, lanjut aja ke pemaparan ketiga yang akan diberikan oleh ketiga itu ada Kak Alivia Rahmanida Mahendra nih. Kak Via mungkin boleh hai dulu Kak. Halo. Halo Kak. Kenapa? Ya, saya hai dulu Kak. Oh. sorry. Aku share screen langsung. Gimana sih? Langsung aja ya? Ya, boleh. Atau enggak mau aku bacain dulu sih. Kalau KP itu dari PT apa gitu? Bacain dulu. Sorry, bentar nih. Volumenya. Gimana? Oke, jadi aku kasih penjelasan singkat dulu aja ya. Penjelasan singkat. Boleh. Itu KP di PT Astra Auto Parts Tbk ya Kak? Iya, betul. Wih, keren banget nih Kak Via. Yaudah, karena supaya waktunya efektif, langsung aja pemaparan ketiga dimulai. Waktu dan tempat silakan buat Kak Via. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan Kak? Udah. Oke, halo semuanya. Jadi aku Via, biasa dipanggil Via, dan kemarin aku kebetulan dapat KP di PT Astra Auto Parts. Nah, mungkin dari kalian tahu kalau Astra itu sebenarnya gede banget kan, ada cabang di mana-mana. Nah, aku kebetulan dapat di bagian divisi Engineering Development Center-nya. Nah, Astra yang EDC ini itu fokusnya di Automotive Component Research and Development, lokasinya sendiri di Cikarang. Nah, untuk proses pendaftarannya sendiri, jadi dari awal tuh aku sempat janjian sama teman aku yang namanya Emerald, ini ada di foto yang di paling kiri. Nah, terus aku dari awal tuh udah kayak agak pasrah gitu kan, ya udah ngikut aja deh, dia mau di mana terserah. Terus ya udah dari situ kita nyari-nyari perusahaan mana aja kira-kira yang menarik. Terus akhirnya dari si Emerald pengennya di Astra Auto Parts ini. Terus aku kayak ya udahlah nggak apa-apa. Terus dari situ kita proses untuk daftar KP di websitenya FTMD dan minta surat yang pendaftaran KP-nya itu. Dan sama Emerald ngurusin administrasinya ke Astra Auto Parts-nya sendiri. Sampai akhirnya suatu hari kita survei langsung ke Astra-nya. Terus kita lihat-lihat di dalamnya ada apa aja dan mikir mau ngerjain di bagian apa. Soalnya pas proses pendaftarannya itu sempat ditanyain kira-kira benefit yang bisa kalian kasih ke perusahaan itu apa. Lumayan kan tuh mikir panjang beberapa hari sampai akhirnya ya udah kita dapat kira-kira maunya di mana. Dan akhirnya kita memutuskan untuk ikut di bagian ini Dice and Mold Center, spesifiknya di bagian plastic injection molding. Nah, untuk kegiatan yang didapetin di sana, itu gambarannya sebenarnya 2 minggu pertama harusnya kita dapat WFO, dan sisanya itu WFH. Nah, untuk jadwal KP-nya sendiri itu aku dapat dari, kalau nggak salah, awal Juni sampai akhir bulan Juli, jadi kurang lebih adalah 2 bulan. Nah, ini foto-foto dari kita WFH, dan ini tuh jadi di minggu pertama kan pertama banget kita datang ke sana, itu kita diajarin tentang apa aja sih plastic injection molding dari awal sampai ke akhir banget, dari ngedesain si moldnya kayak gimana, terus production-nya seperti apa, testingnya seperti apa, ngebikin moldnya kayak gimana, dan maksudnya dikasih lihat secara langsung proses injection dari yang moldnya dipasang terus sampai produknya jadi itu kayak gimana. Nah, di situ kita juga belajar untuk tahu
apa aja komponen dari plastic injection mold ini. Dari mesinnya sendiri kita belajar, dari moldnya sendiri kita belajar, karena ternyata moldnya ini tuh kompleks banget. Jadi kan karena dia ngerjain di Engineering Development Center-nya, jadi barang-barang yang semua mereka kerjain itu barang yang belum di mass produce sama si Astra-nya sendiri ini kan. Nah, makanya kita tuh harus tahu ini apa compatibility antara material plastik sama material moldnya kayak gimana, compatibility antara ukuran mold yang udah kita desain sama mesin injection-nya itu seperti apa. Terus dari desain misalnya mereka kan nerima customer minta dibikinin mold untuk bagian apa gitu misalnya. Nah, cuma kan customer biasanya cuma mau tahu hasilnya seperti apa. Mereka nggak mau tahu prosesnya seperti apa. Sedangkan di Astra ini tuh mereka harus ngedesain mold yang sebisa mungkin serupa dengan finish product yang diminta sama company-nya itu. Nah, jadi mereka harus take into account yang namanya defects yang bisa ada di plastic injection molding ini, mulai dari cost-nya apa, solusinya apa. Nah, untuk tahu defects-nya ini, kita juga dapat belajar yang namanya software yang namanya Moldex 3D ini. Nah, kalau kalian bisa ngelihat ini yang ada animasinya itu contoh simulasi dari plastic injection molding di mana materialnya masuk ke dalam si mold untuk si barang yang ingin dibikin ini. Kebetulan pas dapat teorinya, aku dapat produk ini tuh kalau nggak salah bagian dari motor. Aku lupa motor apa, tapi pokoknya dia tuh untuk apa sih kayak nahan mesinnya gitu deh. Aku agak kurang ngerti motor sih sebenarnya. Nah, ini beberapa foto lagi dari kita pas WFO. Jadi gambarannya tuh sebenarnya kita dibebasin mau datang jam berapa. Cuma kan yang namanya anak magang agak nggak enakan kan. Jadi ya udah kita biasanya datang jam 7 pagi udah di Cikarang, udah di lokasi jam 7 atau jam 8. Terus udah jam 12 siang kita dapat makan siang, dapat dari sananya setiap hari dapat makan siang. Terus jam 1 balik lagi kerja. Nah, cuma jadi karena di situ development center dan barang-barangnya belum dirilis ke publik, jadi kita nggak bisa foto-foto apa yang ada di bengkel, cuma foto-foto yang ya iseng-iseng aja lah sambil nunggu kan biasanya pembimbing yang di sananya suka sibuk sama meeting-meeting urusan mereka sendiri kan. Jadi ya udah ya suka ngobrol-ngobrolnya lumayan lah. Nah, ini beberapa aku sama Emerald juga sempat ngerjain tabel untuk apa sih plastic injection defects dan masalah-masalahnya seperti apa. Dan ini juga sebenarnya mempermudah kita untuk nge-analyze di ntar kita ngerjain case study gitu. Nah, untuk WFH-nya sendiri, jadi kan sebenarnya harusnya 2 minggu pertama tuh kita WFO. Cuma kebetulan pas WFO minggu kedua, aku keburu sakit gara-gara semingguan pulang PP dari Jakarta ke Cikarang lumayan kan nyetir sendiri, terus akhirnya sakit. Terus pas udah sembuh keburu PPKM. Nah, akhirnya jadi kita sebenarnya WFO-nya tuh cuma 1 minggu. Nah, kegiatan sama WFH-nya tuh kita bikin 2 case study. Case study dari apa yang kita udah pelajarin selama di sana teorinya. Itu bikin 2, 1 sebenarnya dua-duanya terserah sih produk kita mau bikin apa aja, cuma mereka pengen ngeliat gitu gimana caranya kita ngerti gimana untuk ngedesain barangnya seperti apa, untuk penggunaan si Moldex tadi seperti apa, untuk pengertian kita terhadap defects di injection molding itu seperti apa, dan untuk solusi yang kita tawarkan itu apa aja. Nah, di situ juga kita belajar untuk menghitung cost dari produksi moldnya sendiri itu, mulai dari komponen-komponen yang dibutuhkan, dari waktu pengerjaan yang dibutuhkan, dan semua servis-servis, bahkan dari ngedesainnya itu pun kita belajar ngitungnya. Cuma
sayangnya itu confidential dari company-nya sendiri. Nah, kaitannya dengan kuliah sebenarnya yang udah pasti banget itu kita belajar tentang manufacturing. Mungkin kalau misalnya kalian udah ngambil prosman, ada sedikit-sedikit tentang plastic injection molding kan. Cuma di sini kita benar-benar, waktu itu kan karena pas aku prosman juga kebetulan lagi online, jadi nggak terlalu kebayang lah seperti apa gambaran aslinya. Nah, pas di sini tuh beruntung banget kita bisa ngelihat mesinnya yang aslinya seperti apa. Bahkan jadi di saat ngebikin si moldnya ini, kita tuh sempet ngelihat gimana cara penggunaan mesin EDM, electric discharge machine, terus penggunaan mesin CNC. Karena misalnya kan kita mau ngukir mereka mau ngukir kontur barangnya di mold besinya itu kan. Nah, itu kan ada bagian-bagian yang harus presisinya sangat amat tinggi. Itu biasanya pakai EDM. Dan itu aku jujur pertama kali banget pas ke sana pertama kali ngelihat mesin EDM depan mataku sendiri, dan itu kayak menarik banget aja karena bukan pertama kali. Tapi ya seru banget deh. Dan terus kita juga dalam pengertian untuk pembuatan tabel yang defects tadi yang aku kasih lihat itu, kita harus ngerti fenomena contohnya kayak thermodynamics. Nah, bisa dilihat di yang kanan ini contohnya ada defect yang namanya itu sink mark. Sink mark itu bisa terjadi karena misalnya di sini kan kalian bisa lihat di daerah tengah ini itu bisa dibilang areanya lebih tebal dibandingkan area-area lainnya kan. Nah, di saat cooling, area yang di tengah ini itu coolingnya paling lambat karena area yang luarnya akan cool down duluan, sementara yang tengah ini tetap temperaturenya masih tinggi, makanya dia bakal nyusut ke tengah dan terjadilah defect yang namanya sink mark, yaitu yang di atas ini dia jadi agak curve ke bawah gitu. Nah, itu kita harus tahu gimana caranya untuk nge-avoid masalah-masalah seperti ini. Nah, ini contoh dari yang untuk flow pengerjaan untuk case study satu barang tuh, misalnya kita harus ngerti dulu penggunaan function dari barangnya itu sendiri apa, dan biasanya untuk function yang seperti itu plastik seperti apa yang cocok. Misalnya di sini aku sempat ngerjain, kalau kalian tahu itu kayak pembersih kotoran kucing, karena aku waktu itu agak bingung juga sih mau nge-analyze barang apa, jadi aku milih pembersih kotoran kucing. Jadi di sini aku pilih pilih materialnya dulu dan spesifikasinya seperti apa harus ngerti. Terus dari sini aku harus ngitung clamping force yang dibutuhkan untuk bahan seperti ini tuh dengan ukuran yang demikian berapa, dan dari situ dicocokkan dengan tonase dari mesinnya, ukuran dari mesinnya untuk si mesin injection moldingnya sendiri. Nah, dari situ aku berangkat ke product analysisnya. Aku harus ngerti di sini di thickness analysis seperti yang aku sebut tadi, itu harus ngerti di mana poin-poin yang kemungkinan besar akan jadi masalah. Seperti contohnya di sini di bagian gagangnya itu adalah area yang jauh lebih tebal dibandingkan area lainnya. Jadi di sini coolingnya harus lebih cepat dibandingkan yang lainnya. Dan di sini juga ada draft analysis. Jadi misalnya kan kalau namanya plastic injection mold itu ada male dan female partnya kan, di mana mereka itu sangat amat presisi. Jadi kalau misalnya mereka di-eject saat sudah dingin, itu kan pasti barangnya akan nyusut kan. Misalnya ini si gagangnya bakal nge-grip ke si moldnya itu sendiri. Makanya kita harus tahu gimana caranya supaya pas di-eject itu barangnya nggak bakal scratch. Nah, di situ juga kita harus nentuin visual grade yang cocok untuk produk kita itu seperti apa. Terus visual requirements-nya seperti apa. Defect seperti apa yang bisa diterima dan sejauh mana yang bisa diterima. Nah, dari situ kita belajar untuk ngedesain yang namanya gating system. Gating system ini tuh yang kalau kalian lihat di sini yang warna hitam. Gating system itu gimana caranya material masuk ke bahan tanpa ada
defeknya kalau dijelasin banyak banget sebenarnya yang bisa terjadi karena gating system sendiri. Nah, itu kita harus tahu gimana caranya supaya ideal. Dan juga kita harus ngedesain cooling channel. Cooling channel seperti apa yang bisa ngedesain supaya saat dia cooling itu deformation-nya nggak terlalu banyak. Nah, terus abis itu kita masukin nih ke simulasi. Di sini kalian bisa ngelihat dengan gating system yang aku pilih, cara pengisian material terhadap barangnya tuh bagaimana. Nah, terus dari Moldex-nya sendiri, kalian bisa ngelihat nih, kalian bisa ngelihat efek-efek dari semua setting yang udah aku pilih terhadap barang finalnya seperti apa. Jadi contohnya misalnya di sini bisa dilihat di ujung gagangnya sini tuh ada potential sink mark. Nah, kalau misalnya ada kayak gini, berarti dari desainnya harus aku modify lagi gimana caranya supaya di bagian ujung ini tuh nggak terlalu tebel supaya si sink marknya ini tuh bisa di avoid. Nah, terus abis itu dari kalau misalnya barangnya udah final seperti yang kita mau, udah disimulasi beberapa kali supaya sesuai, kita abis itu ngukur untuk dimensi moldnya sendiri. Nah, dimensi moldnya ini juga kita harus tahu apa sih spesifikasinya seperti apa, karena biasanya nggak asal ini barang terus udah dikotakin gitu doang, enggak. Jadi ada beberapa safety measure. Jadi kan yang namanya mold ini dipakai untuk mass production dan berarti bakal dipakai untuk nge-inject berjuta-juta kali kan. Nah, kita tuh harus ngasih safety measure supaya gimana caranya pressure dari tonase si mesinnya itu kan bisa berpuluh-puluhan ton. Gimana caranya supaya si moldnya ini tuh nggak bakalan pecah. Atau mungkin kadang ada yang minta ditaruhin yang namanya counter. Jadi kamu bisa tahu udah berapa kali ini mold tuh ke-inject gitu. Nah, nanti kalau misalnya kamu udah dapet dimensi moldnya itu bisa di-compare balik ke tonase mesin yang kamu udah pilih di awal, karena biasanya walaupun tonase, misalnya kan di sini kita ngitung clamping force dan itu harus masuk ke tonase mesinnya kan, itu nggak cukup di situ doang, karena biasanya itu ukuran mold yang kita udah desain itu bisa aja jauh lebih gede daripada maksimum mold yang bisa masuk ke mesinnya itu. Makanya kadang tonase mesinnya harus dinaikin juga. Jadi sepertinya itu aja sih kalau flow dari kerjanya aku. Jadi ya, thank you. Oke, makasih banget nih pemaparannya Kak Fia, keren banget. Detail banget ya pemaparannya, kayak sampai kayak benda-bendanya juga dan lain-lain. Keren banget Kak ya. Oke, supaya mempersingkat waktu juga untuk Q&A-nya, karena seperti banyak nanya nih, kita langsung aja ke sesi Q&A. Ini Kak Fia siap-siap dulu ya. Oke, kita ke pertanyaan pertama. Cara dapat relasi supaya KP mudah gimana ya? Sebenarnya kalau saran dari aku sih personal ya, bergaulah dengan orang-orang yang tepat. Karena itu cara paling gampang untuk dapat KKP. Oh, udah nih Kak, jawaban itu aja atau gimana? Kira trik-triknya gitu Kak. Gitu doang sih, karena kalau bergaul dengan orang yang salah kayak apa ya? Ya sama-sama kebingungan gitu pada akhirnya. Oke. Ya tuh mungkin yang pertanyaan yang tadi nanya itu udah kejawab lah ya, semoga. Oke, cari relasi yang bener ya Kak berarti. Oke, lanjut Kak, kalau misalkan aku unuk di mata kuliah, masih aman nggak Kak buat KP? Gimana? Kalau ini kok ganti-ganti, ntar dulu Kak. Oke, kita ke pertanyaan yang dulu. Kak, pandangan orang di masing-masing perusahaan karena ITB yang magang tuh gimana sih? Pandangan orang-orang di masing-masing perusahaan ke anak ITB yang magang. Oh, jadi kalau aku kan kemarin kebetulan banget, jadi pas aku lagi makan siang, tiba-tiba ada orang yang nanya gitu, lagi magang ya? Anak kuliah di mana? Ternyata yang nanya itu alumni di ITB juga, angkatan 2007. Jadi di situ kita sempat
apa sih ya sharing-sharing gitu, ngobrol-ngobrol tentang ITB. Untungnya mereka sangat amat welcome sih dengan orang-orang baru. Oke. Berarti ya berarti nggak diapa-apain lah ya Kak, pas di welcome. Enggak kok, enggak. Oke, oke. Oke, tadi mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sempat kutanya pertanyaan tadi bentar dikit. Kak, kalau misalkan aku noob di mata kuliah, masih aman nggak Kak buat KP? Kalau ngapain? Noob, kayak Oh, noob. eh jujur menurut aku nggak masalah sih, karena yang aku dapat dari KP ini adalah ini tuh benar-benar ilmu baru yang aku pelajarin secara keseluruhan, benar-benar apa ya, yang aku rasa nggak bakal dapet di kuliah gitu loh. Jadi informasi baru, semuanya pelajaran baru, dan sangat amat berkesan untuk aku sih sebenarnya. Oke, mantap banget. Oke, pertanyaan selanjutnya. Atau udah nggak ada lagi ini pertanyaannya? Sepertinya mungkin buat peserta-peserta yang lagi hadir nih, boleh banget kalau punya pertanyaan langsung aja diketik di link Slido-nya ya, ada di kolom chat. Jadi masih ada waktu nih buat yang mau nanya, masih ada waktu, boleh banget ditanyain. Mumpung ada Kak Fia-nya langsung ya, jadi bisa langsung, enak banget kan langsung ditanggepin langsung, bisa dapat jawaban langsung. Dan mumpung Boleh. juga jarang-jarang kan ada kegiatan di MIJ KP, ini sekali setahun doang ini. Jadi kayak buat yang masih punya pertanyaan tapi malu-malu, jangan malu-malu, kayak langsung aja tanyain. Oke, ini belum ada juga ini. Waduh. Ayo, buat pesertanya nih ada 51 orang. Buat pesertanya ada, kalau ada pertanyaan boleh langsung masukin aja pertanyaannya di link Slido-nya. Nanti bakal dibacain. Oke, nggak ada sepertinya, ini sepi sekali. Kita tunggu dulu mungkin ya Kak. Bentar. Boleh, boleh. Oke, sembari menunggu, diingatkan lagi nih buat peserta yang jumlahnya bahkan ada 51 ini, buat yang masih punya pertanyaan, khususnya tadi di PT Astra ya, Astra kan juga termasuk yang Astra, ya. favorit nih pasti. Mungkin ada yang mau nanya tentang Astranya atau mau nanya tentang apa, boleh banget langsung ditanyain aja, langsung pertanyaannya di link Slido. Supaya ditanyain langsung, lebih enak kan langsung dibalas langsung sama Kavianya. Ada yang mau nanya lagi? Oh, ada nggak ya? Oh, ada nih pertanyaan, tapi sebenarnya pertanyaannya sempat mirip-mirip ya. Pertanyaan aja, Kak, cara dapat koneksi gimana ya? Ya ngobrol, banyak-banyak ngobrol sih sebenarnya, banyak-banyak kenalan, aktif sana sini sebenarnya. Dan apa ya? Ya banyak-banyak cari tahu sih sebenarnya, harus cari teman yang benar. Oke, oke. Oke, makasih Kak jawabannya. Ini BTW belum banyak yang nanya juga nih. Sekali lagi diingatkan nih masih ada waktu buat teman-teman semua, kalau ada yang mau nanya, boleh langsung masukin aja pertanyaannya ke link Slido yang ada di kolom chat-nya, supaya bisa langsung dibaca. Oke, ini ada lagi pertanyaan. Untuk memilih bagian job ketika daftar, apakah ada listnya atau bisa dilihat dari mana ya, Kak? Jadi pas aku di survei pertama kali ke Astra, itu benar-benar dibawa muter ke fasilitasnya gitu. Dari development-nya seperti apa, dari yang ngerjain mold-nya ini seperti apa. Cuma kan jadi kendalanya gini, kendalanya itu adalah kita cuma waktunya untuk KP itu kan 1-2 bulan. Sementara kalau orang yang full time kerja di Astra, untuk belajar plastic injection molding sampai lancar itu aja idealnya minimal 6 bulan. Jadi untuk nyocokin apa yang kita bisa pelajari selama 2 bulan dan apa yang bisa dikerjakan di sana, itu akhirnya kita dapatnya di situ. Oke, makasih banget. Semoga pertanyaannya kejawab ya tadi buat yang nanya. Kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya, masih ada waktu. Kak, dari awal kepengen Astra atau gimana, Kak? Terus cadangannya selain Astra apa ya, Kak? Kalau dari awal sebenarnya aku agak ngikut aja sama Emerald kan, karena kayak ya udah terima jadi aja, yang penting KP, mikirnya gitu. Cuma pas di jalan tuh ternyata ada beberapa temen aku juga nawarin, ada nih punya di apa sih,
company di bidang ini, cuma kayaknya Astra menarik. Jadi ya udah akhirnya ambil yang Astra aja. Terus tadi pertanyaannya ada cadangan nggak Kak? Kalau misalnya selain Astra gitu? Untuk cadangan sih kemungkinan dari yang dari ditawarin itu aja sih. Cuma pada akhirnya kayak ya mungkin bisa disimpan untuk nanti mungkin kalau kepikiran pengen magang lagi gitu. Oke, makasih Kak jawabannya. Masih ada waktu 1 menit lagi berarti ya. Buat yang masih punya pertanyaan boleh banget ditanyain. Mumpung masih ada waktu. 1 menit. Yang punya pertanyaan enak banget kan langsung dijawab sama Kak Fianya, apalagi ini tentang Astra ya, yang pasti peminatnya juga banyak, jadi supaya bisa langsung dijawab, langsung aja isi pertanyaannya di link yang disediain. Oh, udah ada nih. Kalau Kak, caranya tahu divisi dan perusahaan yang tepat untuk KP gimana ya? Divisi dan perusahaan yang apa? Yang tepat untuk Yang KP tepat gimana ya caranya? Sebenarnya menurut aku ya di saat-saat kayak gini kamu nggak bisa terlalu milih pengennya di mana gitu, karena orang aja kan banyak yang di layoff ya. Jadi sedapatnya kamu di mana ya bersyukur aja gitu. Bahkan pengalaman aku kemarin gara-gara PPKM ada yang udah dapet KP tapi akhirnya di cancel gara-gara PPKM. Nah jadi kayak kamu coba apply aja kemana-mana dan sedapatnya di mana ya udah terima aja gitu loh. Nggak tahu kalau misalnya nanti emang pas kalian KP akan udah membaik atau bagaimana, tapi ya pesan dari aku sih sedapatnya aja nggak apa-apa. Karena bagaimanapun juga itu bakal jadi ilmu yang lumayan bisa dipegang sama kalian gitu sih. Oke Kak, makasih jawabannya. Semoga tadi Naya udah kejawab pertanyaannya. Karena waktunya udah habis juga buat sesi Q&A, jadi aku mau ngucapin terima kasih lagi buat Kak Tia ya udah bersedia mau jadi pembicara nih di MD-nya KP. Sekali lagi makasih banyak Kakak. Jangan live dulu. Thank you ya. Oke, thank you juga Kak. Oke, karena pembicara ketiga sudah selesai memberikan pemaparannya, kita lanjut aja nih ke pembicara keempat, yaitu dari Kak Rafif Muhammad Zaidan Adiasa. Mungkin boleh saya lagi Kak, buat peserta-peserta di sini. Halo, halo. Halo Kak. Suara aku kedengeran nggak ya? Kedengaran Kak, kedengaran. Oke. Oke. Ya. Oke, jadi aku mungkin mau ngasih penjelasan singkat dulu. Jadi Kak Rafif Muhammad Zaidan Adiasa ini sempat KP di PLTU Suralaya ya Kak? Betul sekali. Oke, mantap. Oke, mungkin sebelum pemaparan dimulai, aku mau ngingetin lagi nih, karena mulai 47 peserta, jadi ajak-ajakin lagi friend-friend-nya, karena masih ada waktu nih buat ngikutin pemaparan yang pasti nggak kalah keren dong. Keren banget nih pembicara-pembicaranya. Jadi jangan lupa ajak-ajakin lagi friend-friend-nya, biar acaranya makin asik loh. Oke, karena waktunya udah masuk juga ke pemaparan keempat, jadi buat Kak Raffi mungkin boleh langsung ngasih pemaparannya ya, waktu dan silakan Kak. Oke, aku share screen ya. Oke Kak. Udah masuk belum ya? Udah Kak, udah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat friend-friend sekalian. Di sini banyak kan M19 ya, tapi mungkin kalau ada M20 selamat malam juga. Lagi nama aku Rafif Muhammad Zaidan. Aku dari M18. Kemarin sempat KP di PT Indonesia Power unit bisnis pembangkitan Suralaya, atau biasanya dikenal itu PLTU Suralaya. Jadi PLTU Suralaya ini di Banten. Terus aku ditempatkan di divisi turbin unit 5-7, cuman yang aku kerjain selama KP itu di divisi predictive maintenance sebenarnya. Lalu ini table of contents di presentasi kali ini. Jadi sudah buat ngobrol-ngobrol yang cerita aja tentang pengalaman aku KP di sana. Dimulai dari alur pendaftaran, jadi sebenarnya cara kalian untuk mendaftar KP itu bisa beragam. Jadi bisa lewat SIM KP. Jadi salah satu cara adalah kalau kalian buka SIM KP itu nanti bakal banyak daftar perusahaan gitu, dan ada kontak-kontaknya, itu kalian bisa coba email, walaupun nggak pasti dibalas ya, cuman bisa usaha buat meng-email ke perusahaan-perusahaan tersebut, atau manual. Jadi cari kalian misalnya target mau masuk Haliburton tadi kayak Haikal, atau ke Astra kayak Via, terus nyari-nyari berita apa, informasi tentang karirnya gitu di websitenya itu juga bisa, atau ada kontaknya terus pengen nanya-nanya
ada buka magang atau internship atau enggak, itu bisa kirim email juga. Atau yang paling ampuh yang sebenarnya biasanya udah pasti dapat itu lewat kenalan, yaitu dengan tanya-tanya ke orang tua, terus atau ke om, ke tante, ke saudara-saudara, atau ke teman-teman. Mungkin temannya punya teman yang kerja di mana, atau temannya punya orang tua yang kerja di mana. Dan kebetulan aku udah pernah nyoba semua ini, dan dapatnya juga lewat teman. Jadi aku nggak berhasil lewat yang SIM KP ataupun manual. Dan saran aku juga kalau bisa carinya dari jauh-jauh hari. Jadi jangan mepet, misalnya kalian mau KP di Desember ini, tapi baru nyari sekarang, itu mungkin bisa dapat, cuman kemungkinan besar mereka udah nggak siap buat nerima anak-anak magang lagi. Terus sebenarnya aku mau nunjukin ini juga. Jadi mungkin tadi ada yang udah sempet nunjukin belum ya tentang SIM KP. Jadi kalian bisa masuk ke dalam website ini. Ini aku copy paste ke ini. Ke chat Zoom gitu. Nah, itu kalian bisa masuk lewat situ, dan kalau aku dulu pasnya itu aku tahu sudah buka atau perusahaan. Nah, ini kalian bisa lihat-lihat nih, ini banyak nih perusahaan-perusahaan ditulis di sini. Jadi ini sebenarnya bekas dari kating-kating kita yang udah pernah magang di perusahaan-perusahaan ini. Nah, nanti kalian bisa kalau misalnya nggak, perusahaan yang kalian tuju belum ada di daftar ini, kalian bisa ngajuin perusahaan baru, terus nanti ngasih kontak, nomor telepon, dan informasi yang ada di sini. Terus nanti buat mengajukan kerja praktik ke FTMD-nya itu bisa mengajukan lewat sini. Jadi kalian ajukan, terus nanti milih perusahaan, milih tanggal, dan nanti bakal dapat surat dari FTMD gitu. Terus jadi gitu kalau buat di SIM KP. Dan ini syarat-syarat yang secara umumnya kalau dari prodi sendiri itu syarat minimum buat ngambil KP itu 100 SKS. Jadi tapi 100 SKS tuh pas kalian mau ngambil KP-nya. Jadi misalnya aku mau ngambil KP di semester di bulan Agustus tahun depan, berarti aku harus udah 100 sebelum Agustus tahun depan. Jadi kalau misalnya di semester depan aku udah 100, itu udah bisa ngambil bisa ngambil. Ini aku masih masuk ya, apa putus-putus? Please. Halo. Ini suaraku masuk nggak ya? Masuk Kak, masuk. Oke, sorry. Tadi soal aku dapat notifikasi nggak stable. Tapi ya Kak suka sempat nggak stable dikit. Jadi ini syarat-syaratnya. Oke. Oh, tadi sempat nggak ini ya? Iya Kak, sekarang lagi nggak stable sih, atau internet aku ya. Halo? Iya Kak, putus-putus Kak kayaknya. Bentar ya. Sabar. Halo, tes. Udah masuk lagi belum? Udah masuk Kak, tapi Lebih lancar nggak? kayaknya udah mulai lebih lancar sih daripada tadi. Oke, aku ulang ya. Jadi syarat-syarat secara umumnya ini, jadi kalau dari FTMD atau di Prodi, itu syarat minimumnya kalian harus sudah dapat 100 SKS. Nah, 100 SKS ini sebelum kalian masuk ke KP-nya. Jadi kalau misalnya kalian KP di Agustus, ya berarti sebelum Agustus. Berarti setelah semester depan, itu udah 100 SKS, itu udah bisa ngambil KP. Terus surat Prodi, ini nanti dapat dari setelah kalian ngisi SIM KP. Terus transkrip nilai itu minta ke Bu Eis dari TUFTMD. Terus CV dan proposal ini sebenarnya tergantung perusahaan. Kadang ada yang minta, kadang ada yang enggak. Terus dari semua usaha yang aku lakukan untuk mendaftar ke KP, yang aku dapat itu di Indonesia Power, UPP Suralaya lewat temanku juga. Jadi sebenarnya kayaknya sih kalau nggak pakai orang dalam pun tetap bisa, karena dia semacam Pertamina gitu. Mungkin sebenarnya semua BUMN kayak gini ya, tadi seperti dijelasin Wika. Kayaknya semua BUMN kayak gini. Jadi sebenarnya mereka tuh selalu buka, kalian boleh daftar buat praktek kerja lapangan atau kerja praktek. Dan kalau
di Indonesia Power itu minimal pendaftarannya 2 bulan sebelum dilaksanakan KP-nya. Dan tadi syarat-syaratnya yang tadi aku udah kasih tahu. Terus kenapa aku milih Indonesia Power? Sebenarnya ini bukan pilihan pertama aku. Pilihan pertama aku tuh sebenarnya any company yang sifatnya yang fokusnya tuh ke engineering gitu. Jadi kayak misalnya ke desain engineering atau ke perancangan gitulah. Cuman karena dari usaha yang kulakukan seperti email-email dan nyari jadi orang tua belum dapat, dan dapatnya dari teman yaitu di UBP Suralaya, jadi aku ngambilnya di sini. Jadi sebenarnya aku tuh pernah sempat juga ngirim proposal ke Pertamina Geothermal Energy di Kamojang, cuman mereka telat gitu ngabarin ke aku kalau akunya masuk. Jadi kayak akhirnya aku ya udah ngambil KP-nya di sini, nanti yang geothermal tuh nanti aja gitu. Terus ini aku masuk ke bagian kedua, ke pengalaman KP. Jadi ngapain aja sebenarnya selama KP? Kalau di Indonesia Power itu topiknya berasal dari mahasiswanya sendiri. Jadi kami di minggu pertama itu disuruh nyari topik, ngeriset-riset, dan dikasih bacaan juga tentang Indonesia Power di PLTU Suralaya itu isinya apa aja. Terus sempat dikasih juga laporan-laporan kerja praktik dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi bisa mencari tahu dari sana juga. Dan di situ juga tetap progress report ke mentornya tentang udah riset apa aja, terus mau ngajuin judul apa. Nah, terus aku sendiri kemarin tuh dibantu sama Kak Iqbal dari M17 untuk nentuin topik KP, karena beliau sudah pernah KP di Indonesia Power, dan aku nanya-nanya sebenarnya di sana bisa ngapain aja. Dan aku diarahkan ke arah getaran atau maintenance. Dan selain itu, aku juga ngelakuin progress report selama 21 kali dalam 1 bulan. Jadi kira-kira 1 minggu itu berapa sih, 21 bagi 4? 5. Ya, pokoknya aku progress report 21 kali dalam 1 bulan. Dan ini tuh nanti dilaporin ke HR buat jadi penilaian juga buat kitanya. Nah, terus lamanya aku itu sebenarnya setelah ngambil topik dan mengajukan judul itu harus perlu dicek visibility-nya di perusahaan, apakah sebenarnya mungkin data tersebut diambil dan dianalisis, dan apakah sebenarnya impact ke perusahaannya tuh bagus gitu, apakah penelitiannya cukup baik untuk dianggap sebagai kerja praktik. Dan jarak dari di ACC-nya judul ke didapatnya data itu lumayan lama, karena kebetulan Indonesia Power pas aku lagi di sana itu lagi ada overhaul. Jadi turbin mereka itu dilepas, terus diperiksa lagi di maintenance. Lalu setelah aku dapat data jadi datanya nanti bakal dikasih sama orang di sana karena aku full online. Datanya diambil dari teknisi di sana, terus baru aku analisis sendiri. Dan setelah selesai analisis data, baru menyelesaikan laporan dan presentasi di depan pembimbingnya. Lalu sehari-hari aku ngapain aja? Sebenarnya cukup bebas karena semuanya tergantung aku. Seberapa cepat aku ngerjain itu tergantung aku. Dan sebenarnya progress report-nya pun nggak se-strict itu. Jadi sering dimaklumi kalau misalnya progress report-nya nggak terlalu banyak karena memang kadang lebih banyak menunggu datanya gitu. Jadi sehari-hari itu aku progress report yang tadi aku udah ceritain, dan riset, aku cari tahu apa yang mau aku teliti dan gimana cara dapat hasil dari penelitian tersebut. Dan semuanya aku lakukan secara online. Jadi sebenarnya Indonesia Power itu menyediakan 1 hari untuk berkunjung ke sana untuk melihat plant dan jalan-jalan. Cuman karena aku saat itu juga diterima di Pertamina Geothermal Energy di Kamojang, dan itu offline, serta aku perlu hadir di sana 2 minggu sebelum masuk ke Pertamina. Jadi aku udah di Garut posisinya, sedangkan dari Garut ke Banten itu sangat jauh. Jadi aku nggak bisa keluar dari Garut juga. Jadinya aku nggak sempet jalan-jalan ke PLTU Suralaya. Jadi aku semuanya online. Terus topik yang aku ambil buat kerja praktiku itu vibration spectrum analysis, atau sebenarnya secara umumnya itu predictive maintenance, di mana perawatan itu dilakukan dengan condition based monitoring. Ini sebenarnya kalian bakal belajar nanti di matkul semester aku sekarang, semester 7.
itu tentang perawatan mesin. Nanti kalian banyak belajar soal ini. Jadi ada standar-standarnya ini. Secara simpelnya, itu nanti aku ngukur getaran dari sebuah mesin yang aku teliti itu pompanya. Aku ngukur getaran dari pompanya, terus aku bandingin dengan standar, dia masih bagus nggak? Terus kalau misalnya agak-agak kurang bagus, kurang bagusnya terus sebelah mana? Kenapa dia bisa kurang bagus? Itu yang aku teliti. Terus nyambung nggak sih sama kuliah? Sangat nyambung, karena kembali lagi seperti yang kalian sudah pelajari di termodinamika, ini kenal ya pasti sama diagram temperatur dan entropi. Jadi karena aku di PLTU, jadi pasti sangat nyambung dengan mesin-mesinan. Dan aku pun ngambil topiknya tuh di bagian vibration atau getaran, yang kalau teman-teman tahu itu dekat hubungannya dengan Pak Zainal Abidin, karena beliau itu sangat ahli di bagian perawatan-perawatan gini. Jadi sangat berkaitan. Ini yang aku tampilkan di sini itu adalah siklus PLTU-nya Suralaya, dan ini diagram TS-nya, dan ini hasil dari pengukuran yang aku ambil. Kesannya apa selama aku bekerja praktek di sana? Sebetulnya aku agak kurang agak kecewa karena harus online gitu ya. Cuman ya aku di satu sisi pun aku pengen cepet-cepet KP gitu. Jadi pengen cepet selesai dapat KP. Jadi sebenarnya ya udah aja gitu kalau misalnya dapat KP-nya online. Cuman di sisi lain, karena topik yang aku kerjakan itu sebenarnya belum aku pelajari di kuliah. Jadi aku harus belajar sendiri dulu lewat YouTube dan baca-baca di paper-paper. Itu menurut aku membantu aku di semester selanjutnya sih. Kayak pas sekarang nih, pas lagi belajar perawatan mesin, teman-teman baru pada kenal apa itu vibration severity. Aku udah paham cara pakai itu dan cara buat mendeteksi kerusakan di sebuah mesin lewat spektrum getaran. Terus ini bagian terakhirnya. Ini tadi udah dijelasin sama Haikal ya. Bentuknya kayak penulisan TA, cuman bedanya bab 2 nih biasanya tinjauan pustaka gitu kan. Kalau aku kemarin bikinnya studi kasusnya. Terus profil perusahaan itu ditaruhnya di lampiran, karena sebenarnya FTMD nggak pengen tahu perusahaan yang kalian KPI itu siapa dan apa. Dia nggak pengen tahu, dia cuma pengen tahu lu ngapain di situ, lu menghasilkan apa di situ, lu ngasih impact apa ke perusahaan. Terus format penulisannya benar-benar sama kayak TA, mulai dari margin, bentuk tabel, font, segala macamnya itu sama kayak TA. Dan kalau bisa kalian cari dulu format TA tuh kayak gimana, daripada nanti udah selesai laporan terus kalian harus ngerubahnya tuh format, karena sebenarnya pekerjaan yang tidak perlu berpikir tapi mager. Terus ini untuk bagian presentasi, sebenarnya isi presentasinya tuh ya presentasi laporan gitu ya, isinya isi laporan. Cuman karena waktunya singkat, 15 menit, kalian harus naruh laporan kalian yang kira-kira sekitar 30 halaman di waktu 15 menit, menjelaskan itu semua dalam waktu 15 menit. Jadi coba buat slide-nya dan presentasi itu sesingkat mungkin, dan fokuskan kontennya itu ke apa sih yang dikerjain di sana dan apa sebenarnya dampak dari perusahaan. Terus kayak misalnya dasar-dasar teori kayak apa itu turbin, terus kayak sistem kerja PLTU itu kayak apa, itu nggak usah difokusin karena pasti penguji kalian juga tahu gitu, penguji kalian orang mesin juga gitu, nggak perlu kalian jelasin. Terus coba pahami laporan kalian sedetail mungkin sehingga kalian pede gitu pas presentasi itu pede, dan kalau misalnya ditanya ya bisa jawab gitu. Terus tadi mungkin aku suka banget yang sarannya Haikal bikin plot hole di mana biar penguji itu nanya apa yang emang kalian sengaja nggak jelasin, karena itu sangat mempermudah. Ya gitu. Mungkin sebenarnya aku singkat aja kayak gitu. Mungkin lebih banyak nanti ditanya jawab aja. Terima kasih teman-teman semua. Kalau ada yang punya pertanyaan silahkan diajukan. Kalau misalnya nanti pengen nanya lewat line, bisa lihat di sini line ID-nya. Gitu aja, Hafiz, dikembalikan ke Hafiz. Oke. Makasih banget Kak Rafif udah ngasih pemaparan dari tadi apa PLTU Suralaya ya. Keren banget. Nah itu berarti di ini ya Kak, daerah Cilegon gitu ya Kak? Betul. Oke, Betul sekali. mantap. Oke, karena pemaparan udah selesai juga, kita lanjut ke sesi Q&A untuk pemaparan keempat. Jadi boleh banget yang punya pertanyaan langsung aja masukin ke Slido-nya. Ini bakal di-up dan bakal aku bacain. Oke, di sini udah ada pertanyaan, Kak, yang paling penting diperhatikan pas mau daftar KP atau pas pos KP apa ya Kak?
yang paling penting diperhatikan pas mau daftar KP atau pas post KP itu apa aja ya, Kak? Gimana? Ntar aku Jadi sekalian dengerin. yang paling penting untuk diperhatikan ketika mau daftar KP sama yang paling penting diperhatikan ketika post KP setelah KP gitu, Pak. Oh, maksudnya lebih fokus ke sebelum kalian daftar atau ke setelah daftar? Bukan, dua-duanya Kak. Apa dari keduanya itu, dua-duanya itu apa sih yang perlu Saat gitu ya. Oh iya. Ya, Paham. sorry. Ya, berarti kalau pas mau daftar KP sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah kalau menurut aku realistis aja. Jangan terlalu idealis. Idealis boleh, mempertahankan idealisme kalian boleh, tapi tetap realistis dengan apa yang kalian bisa dapat. Mungkin tadi yang kata Via, bersyukur aja kalau misalnya dapat apapun yang kalian dapat. Terus nyarinya jauh-jauh hari gitu, jangan mepet-mepet kalau misalnya mau nyari tempat buat KP. Terus kalau bisa kalian udah tahu dari awal mau bahas apa nih di perusahaan tuh, mau bahas apa sih, sehingga nanti kalian pas udah masuk tuh udah tahu mau bahas apa, jadi bisa ngajuin gitu ke si pembimbingnya. Buat pos KP itu yang penting adalah format penulisan laporan. Apalagi kalau penguji kalian Bu Indri, kebetulan pengujiku kemarin Bu Indri, terus beliau itu sangat detail soal laporan, jadi sebenarnya yang diserang saat sidang itu aku bukan dari kontennya, tapi dari penulisannya, karena katanya laporanku berantakan. Jadi ya sebaiknya penulisan laporannya sudah benar sebelum kalian sidang. Terus pelajari lagi, jadi karena setelah kalian ngumpulin laporan, itu jarak ke sidang nggak terlalu cepat, jadi agak nunggu lama gitu. Jadi ya jangan sampai lupa aja gitu apa yang kalian kerjain di KP sih. Gitu paling bis. Oke. Sebenarnya ini ada yang resen ya, Umar mungkin. Umar. Kenapa tuh? Mungkin boleh langsung ngomong aja, Kak. Suaranya tadi kayak sempat di-unmute. Halo, Kak Umar. Kayak resen. Oke. Gimana, Kak? Oke, kayak nggak ada suara. Lanjut aja kali ya, lanjut dulu deh. Oke, lanjut dulu mungkin supaya waktunya nggak sia-sia. Kak, untuk KP itu apakah harus relate sama topik TA ya? Apa? KP itu? Apakah KP itu perlu relate sama topik TA? Topik TA. Kalau dibilang perlu banget, enggak. Cuman kalau misalnya kalian memang suka di suatu bidang, terus pengen dilanjutin sampai TA, ya mungkin akan lebih nyaman buat kalian. Cuman nggak harus sih. Ini aku KP-nya tentang predictive maintenance, tapi TA aku jauh beda sama ini. Oke, Kak. Mungkin nanya kejawab ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kak, tipsnya biar nyari topik yang gampang apa ya? Gimana tuh, Kak? Boleh dijawab. Kalau aku dulu coba buka buku catatan kalian, kalau nyatet, atau buka slide-slide yang pernah dikasih sama dosen, terus lihat aja yang kira-kira menurut kalian suka suka nguliknya. Kan banyak mesin tuh yang suka ngulik, materinya tuh yang agak ngulik-ngulik gitu kan, yang kalian suka nelitinya. Terus atau mungkin yang menurut kalian paling gampang, atau mungkin yang menurut kalian ini kayaknya di perusahaan ada nih beginian. Coba buka-buka materi yang udah pernah kalian pelajarin aja. Atau kalian juga bisa buka materi yang belum kalian pelajarin. Kayak buka Divpen aja, kan Divpen tuh ada ininya kan, ada buat semester 7, semester 8 juga kan. Itu buka aja, terus lihat-lihat di situ ada isinya apa aja, ngapain aja. Oke, makasih Kak jawabannya. Ya semoga tadi nanya kejawab ya pertanyaannya. Karena udah jam 24.05, jadi untuk Q&A dari pemaparan keempat udah selesai. Nah, karena udah selesai juga, jadi kita bakal ke Q&A pemaparan semuanya nih, tanya jawab keseluruhan ya. Q&A keseluruhan. Jadi di sini bakal dibacain pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya belum kebaca. Jadi boleh nih untuk yang mau nanya mungkin tentang dari pemaparan pertama kayak mengenai PT Haliburton atau mengenai tentang PT Pertamina atau mengenai tentang PT Astra, itu boleh banget juga ditanya sekarang karena ini Q&A untuk keseluruhan pemaparan ya. Di sini gue stop share aja berarti. Oh ya Kak, boleh Kak ya. Oke. Jadi di sini ada yang mau nanya mungkin. Ini untuk pertanyaan pertama dulu kali ya.
ada pertanyaan pertama itu ada yang keterima tapi nggak punya servis nggak, Kak? Tapi ini pertanyaannya buat siapa ya berarti? Mungkin dari Kak Rafif dulu mungkin, atau Kak Haikal mau jawab atau yang lain. Oh, untuk Haliburton katanya, untuk Haliburton. Oh alah. Untuk Kak Haikal. Oh kalau itu sih sebenarnya apa ya? Aku juga nggak tahu. Tapi sih kayaknya sih enggak sih kayaknya. Tapi jujur aja aku belum tahu kalau misalkan kayak nggak punya servis itu bagaimana chance-nya. Em, tapi sih bisa-bisa aja sebenarnya ketika kalian nggak punya servis misalkan membantu apa bisa-bisa aja. Bisa apa? Eh, Terbisa. Apalagi sih mungkin ya kalau kalian tertarik sama oil and gas, bentar. Jadi itu ada tuh yang namanya tuh kayak dia ngasih pelatihan gratis. Jadi at least kalau kalian nggak punya sertifikat lomba, itu kalian bisa datang ke pelatihan mereka dan itu emang gratis gitu. Nah, Oke. jadi itu Jadi mau nambahin lagi udah, Kak, atau gimana? udah aku kirim di chat ya. Kalau mungkin Oh, tertarik sih. Nah, misalkan kalau oke. kalian tertarik Mungkin oil buat and gas. peserta yang mungkin tertarik di oil and gas bisa lihat di kolom chat ada yang Kak Haikal ngirim sesuatu tuh, itu boleh lihat. Oke, pertanyaan selanjutnya aku bacain. Asal mula dapat info intern dari Haliburton dari mana ya Kak? Dari kakak. Oh, udah. Oke. Singkat pada jelas ya Kak. Oke. Dulu tuh sebenarnya nggak mau sih aku ke Hari Buton, tapi ya emang nggak ada yang buka sih pada saat itu. Tapi ternyata si Balongan buka. Tahu gitu sih ke Balongan juga sih kemarin. Oke. Sip. Makasih Kak jawabannya. Yuk. Selanjutnya ini ada pertanyaan nih, magang yang bukan di bagian mesin kayak startup gitu apa boleh dijadiin KP ya? Ini pertanyaannya buat semuanya nih, kalau ada yang mau jawab mungkin dari Kak Rafif atau Kak Tia mau jawab, Kak Haikal mau jawab, Aku Kak mau Wika mau jawab jawab. dulu, Kak. Sorry. Oh, oh ya boleh. Eh, jadi mungkin ini promosi dikit juga ya, sebetulnya alumni kita tuh banyak yang punya startup gitu kan. Nah itu kalau misalnya kalian mau jadiin itu sebagai tempat KP itu bisa banget, asal ya kalian coba lamar aja ke tempatnya mereka, kayak mungkin kalau kemarin tuh banyak yang ke SAS Aero, atau mungkin kalau kalian pernah dengar juga Cakra Vimana Dynamic, itu perusahaannya nggak terkenal tapi emang itu bentukannya startup, tapi mereka karena alumni ITB biasanya terbuka gitu buat terima anak-anak ITB yang emang wajib KP sama ada mata kuliah wajib KP-nya gitu. Dan kalau misalnya kalian nanti misal amit-amitnya nyampe setahun nggak dapat tempat KP, itu juga sebetulnya dari HMM harusnya ada yang bisa bantu nyariin sih. Apalagi alumni HMM kan banyak yang buka startup juga. Oke, siap. Terima kasih jawabannya, Wika udah jawab. Oh iya, sama ini nambahin dikit. Iya. Selama KP-nya tuh berkaitan teknik mesin ya, bukan manajemen atau apapun itu yang di luar teknik mesin. Oke. Ya jadi. Aku mau nambahin mungkin. Oh ya boleh Kak. Sebenarnya aku nggak tahu kalau misalnya nggak bermateri mesin itu boleh apa enggak ya. Soalnya kemarin tuh kalau teman-teman tahu Andreas, dia tuh KP-nya tuh lebih ke pokoknya dia megang tender gitu dari perusahaannya. Jadi aku nggak tahu itu apakah masih berkaitan dengan teknik mesin atau enggak, dan sampai sekarang belum ada isu-isu lagi gitu sih. Nanti mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang pengen tahu bisa nanya Andreas. Oke. Ya mungkin boleh nih kalau punya pertanyaan tentang startup yang non teknik mesin itu buat tanya ke Andreas berarti ya. Kayak pertanyaan selanjutnya, pas magang sama berapa orang Kak? Apa ada dari kampus lain? Ini buat pertanyaan siapa ya? Kavia mungkin ya. Kavia mungkin boleh jawab. Jadi kebetulan aku pas magang kemarin tuh berdua sama Emerald, dan di tengah-tengah kita WFH tuh tiba-tiba ada datang 2 anak UI lagi mau survei buat magang di situ juga kebetulan, tapi gara-gara kita keburu WFH jadi nggak tahu tuh mereka beneran masuk di situ apa enggak. Oh, oke. Siap Kak. Oke, BTW ternyata pertanyaannya buat semuanya nih. Jadi mungkin kalau yang lain mau jawab juga boleh.
pertanyaannya itu tadi pas magang tuh bareng berapa orang ya? Harus ada dari kampus lain nggak? Oh, kalau di aku sih kampusnya ITB semua ya. Jadi dari yang satu tapi dari teknik perminyakan ITB di bagian drilling. Terus yang satunya lagi aku tuh kemarin magang bareng Siti Faradina. Mungkin Apip lanjutin atau Wika. Kalau Oke. Indonesia Power kemarin tuh rame banget sebenarnya. Ada dari aku lupa. Pokoknya dari ITB banyak, ada dari UI juga, terus ada dari Unair kalau nggak salah, sama ada dari, pokoknya rame banget. Cuman kalau buat yang divisi aku, itu aku bertujuh, 3 anak ITB, anak mesin juga, Dika sama Ivan, terus 4-nya anak mesin UI. Itu sih. Rame jadi. Oh, oke. Oke, mungkin Kak Wika atau Kak siapa lagi yang belum ngomong? Boleh mau ngasih pendapat lagi atau gimana, Kak Wika? Udah oke. Oke, sip. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Teknik tukar SKS untuk KP itu bagaimana ya, Kak? Ini pertanyaannya buat semua ya, jadi kayak kalau ada yang mau jawab, boleh kasih jawabannya. Teknik tukar SKS gitu, Kak, untuk KP itu sistemnya bagaimana ya? Mungkin ada yang mau menjawab? Kira ada yang tahu jawabannya nggak? Kalau Kayaknya teknis sih tukar SKS, Gimana? malah tuh. setauku sih nggak ditukar gitu. Jadi kayak kalian tinggal ngambil aja mata kuliah KP-nya nanti. Tapi aku agak lupa gimana, Beb? Apa kita bisa presentasi dulu atau harus ngambil mata kuliah dulu? Aku agak lupa itu. Nggak tahu juga sih itu, cuman biasanya kan KP kan biasanya di pas liburan kan. Jadi ngambil matkul KP-nya tuh di semester setelahnya gitu. Terus nanti sebenarnya sidangnya nggak perlu di semester itu. Kalau misalnya soalnya kan banyak ini ya, kadang tuh nunggu dosbingnya lama atau misalnya dosbingnya sibuk jadi nggak bisa ikut, jadi nggak bisa ngasih komen atau suruh revisi, atau nunggu dosen pengujinya lama, itu ada kemungkinan kalian nggak sidang di semester itu. Cuman nggak apa-apa, itu nanti bakal di hold, SKS-nya jadi T. Terus setahu aku batas maksimalnya setahun ke depannya gitu buat sidang. Oke. Makasih, Kak. Ada yang mau nambahin? Apalagi syarat dosen penguji yang agak sulit sih. Jadi syaratnya itu dari 2 kakak yang beda. Jadi kadang-kadang kan nggak bisa ketemu gitu jadwal. Itu sih yang mungkin sulit. Oke, Kak. Mungkin dari Kak Wika, Kak Fia mau nambahin lagi bagaimana? Nambahin dikit mungkin buat KP kalian harus dapat persetujuannya dulu dari FTMD, berarti kayak kalian ngajuin suratnya dulu ke FTMD baru kalian bisa dianggap jadi KP. Jangan kalian misalnya ada Prisbar buka magang terus kalian anggap itu jadi KP itu ya biasanya susah ntar di FTMD-nya. Kalian harus coba bilang dulu ke FTMD-nya kalau kalian ada niat KP ke misalnya perusahaan ini, ntar mereka bikinin suratnya baru ntar bisa dianggap sebagai SKS. Oke, makasih Kak Wika udah ngasih jawabannya. Kak Fia gimana? Ada yang mau tambahin lagi atau udah cukup? Kak Fia, udah cukup? Udah cukup. Oke, dia udah cukup. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tapi sebelum lanjut, mungkin ini nih diingetin lagi buat yang mau nanya. Ini ada 40 orang. Buat yang masih punya pertanyaan, entah itu di PT Pertamina atau PT Astra atau dan lain-lainnya, itu boleh ditanyain juga ya, karena ini Q&A untuk keseluruhan pemaparan. Jadi boleh nanya apa aja. Oke, di sini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk survei, apakah perlu janjian terlebih dahulu ya? Itu pertanyaannya untuk Kak Fia. Mungkin dari Kak Fia boleh. Kalau misalnya untuk survei udah pasti banget harus janjian ya, karena mungkin dari sananya kan juga mungkin ada yang harus dipersiapin dulu kan. Jadi nggak bisa asal-asal tiba-tiba, halo mau survei gitu kan, rada nggak tahu diri juga kan. Jadi ya lebih baik janjian dulu sih. Oke. Siap. Makasih Kak Fia ada jawabannya.
Oke, selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir. Ada yang mau menambah pertanyaan lagi atau gimana? Buat yang oke, kayaknya udah 855 juga sih. Kayak jadi untuk Q&A seluruh pemaparan udah habis. Jadi buat yang mungkin masih punya pertanyaan, mohon maaf banget waktunya nggak cukup. Jadi mungkin boleh langsung PC aja kali ya untuk Kak Haikal, Kak Rafif atau Kak Wika dan Kak Via. Boleh lah ya. Ntar kalau misalnya punya pertanyaan langsung PC aja. Jadi di sini sekali lagi mau ngucapin terima kasih karena udah mau jadi pembicara ya di Bincang KP ini untuk kakak-kakak semuanya. Selanjutnya di sini kita bakal foto-foto dulu nih dengan sertifikatnya masing-masing. Jadi mungkin ngantri dulu dari Kak Haikal dulu kali ya. Mungkin operator boleh nge-share sertifikatnya untuk foto bersama. Oke, mungkin operator boleh dikasih aba-aba. Oke, udah di fotonya ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Thank you. Oke, sip. Oke, selanjutnya untuk tadi Kak Wika dulu ya, Kak Wika dulu. Operator mungkin boleh ganti share screen-nya dan boleh di spotlight Kak Wika berarti. Oke, siap. Oke. Masih Kak Azari ya? Masih Kak Haikal. Sebentar ya, Kak Wika. Operator, oke. Sip. Ya, sertifikat udah ada. Kasih aba-aba ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita dicek dulu ya. Sebenarnya mantul dong. Oke, udah, thank you. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar ya, dicek dulu. Oke, lanjut aja. Berarti sekarang terakhir untuk Kak Rafif ya. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Bentar, mau aku cek lagi. Oke, sip. Karena fotonya udah selesai, jadi berarti pemaparan dari dan seluruh acara dari Bincang KP ini udah kelar ya. Tapi sebelum itu mau ngucapin makasih lagi nih buat kakak-kakak semua, untuk Kak Haikal, Kak Wika, Kak Via, dan Kak Raf udah bersedia jadi pembicara di Bincang KP ini. Semoga makin sukses saya ke depannya. Dan semoga peserta-peserta di sini semuanya ya mendapatkan inilah beberapa pencerahan lah ya untuk kalau cara-cara KP gimana. Tapi sebelum ditutup, aku mau ngingetin lagi nih, aku mau promosi dulu sebentar. Jadi sebentar lagi bakal diadain nih acara namanya Compete ya, yang bakal diadain sama divisi lomba.